Senang dan merupakan suatu kehormatan buat saya boleh dipercaya oleh Pak Franky, juga Bang Agus ya. Waktu itu saya diminta untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya BPW di Bogor ini, dan topik yang saya diminta untuk membawakan adalah tentang strength, tentang strength. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu yang pernah mendengarkan topik ini, tapi which is juga tidak apa-apa. Kalaupun sudah pernah mendengarkan, ini anggap saja sebagai refreshment dan materi yang berkali-kali didengarkan, berkali-kali direnungkan, itu juga nanti lama-lama bisa apa ya, membuat Bapak Ibu lebih paham, bisa membuat Bapak Ibu nanti bisa lebih menerapkannya. Jadi izinkan saya meng-sharingkan tentang strength ini kepada Bapak Ibu semuanya. Tentu nanti kita ada tanya jawab di belakang ya, tapi izinkan dulu saya menyampaikan materinya dulu. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya juga. By the way, di sini juga ada saya beribadah di GCA Bethlehem bersama Pastor Arif. Beliau juga hadir di sini. Terima kasih Pastor. Lalu ada juga Bapak Ibu semuanya tim pengembalaan atau PI dari GCA Bethlehem ya. Terima kasih juga sudah hadir. Namun buat Bapak Ibu yang belum kenal, boleh saya sharing screen dulu sebentar untuk memperkenalkan diri saya. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Jadi topik yang saya ingin bawakan hari ini judulnya adalah Living Your Strength. Kenalan dulu. Nama saya Andi Skandar. Saya tuh sebetulnya lahir dan besar di kota Sukabumi, Bapak Ibu. Nggak jauh dari kota Bogor, yang pasti masih orang Sunda ya. Saya lahir dan besar sampai SMA lah di kota Sukabumi. Ini email saya, ini WA saya, lalu ini Instagram saya. Buat Bapak Ibu yang punya Instagram, kalau berkenan kita bisa saling terkoneksi ya, di paling nggak di IG, terkoneksi di dunia maya, supaya kita masih bisa terjalin tali silaturahminya. Nah, setelah itu saya kuliah di kota Bandung, Bapak Ibu, di Bandung, khususnya di Unpar. Saya kuliah di Unpar Hiangan, dan jurusan saya S1 saya adalah fisika. Jadi ngolak-ngalik rumus selama 4 tahun, fisikanya adalah fisika murni ya kalau di Unpar. Lulus juga akhirnya, puji Tuhan juga nilainya nggak jelek-jelek amat. Setelah itu saya masuk ke Astra sebagai orang IT, nangani yang namanya SAP. SAP itu salah satu ERP nomor 1 dari Jerman. 4 tahun aja saya di Astra, nggak lama. Setelah itu saya lamanya sebagai sebagai konsultan manajemen di PT Star Performa. Bapak Ibu, di sini saya 10 tahun lebih ya. Di sini akhirnya tahu apa itu manajemen. Baru baru tahu juga di sini tentang visi misi, tentang KPI dan segala macam itu ya di sini. Karena S1 saya dan background saya kan sebagai orang IT. Karena jatuh cinta sama manajemen, saya ambil lagi S2 di Jakarta, ada yang namanya IPMI International Business School. Lalu setelah itu saya sempat kerja juga di sekolah, juga pernah di IPK waktu itu, tapi bukan sebagai guru, tapi sebagai orang kantor pusatnya ya, di bagian learning dan development. Cuman setahun aja sih di IPK, juga nggak lama. Lalu setelah itu pernah kerja di sawit, pernah sebagai freelance cukup lama, 6 tahun, dan akhirnya 2019, tepat 2 tahun yang lalu, saya bergabung di Business Wisdom Institute bersama dengan Pak Tanadi Santoso sebagai seorang trainer. Ini kurang lebih riwayat hidup saya. Ini beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya nanti sharingkan yang di sini ya. Karena ini saya ambil tahun lalu pada saat pandemik bulan Juni tentang Gallup Certified Strength Coach. Nah, ini juga selama 4 hari waktu itu, dari Senin sampai hari Kamis, dari pagi banget sampai ya sore menjelang malam, 4 hari berturut-turut, dari berbagai negara pesertanya, diadakan lewat Zoom juga, jadi nggak usah pergi kemana-mana. Pengajarnya dari Singapura sebetulnya. Senang juga bisa bergaul dengan berbagai uh, ini ya peserta dari berbagai negara, ada satu juga dari Amerika waktu itu. Itu aja sedikit perkenalan saya. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai sesi kita. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung aja ketik di chat Bapak Ibu ya, di chatnya. Tapi nanti ada waktunya kita tanya jawab, tapi supaya Bapak Ibu nggak lupa, saya mau nanya apa, nanti kalau ditunda, mungkin nanti lupa gitu ya, di chat aja dulu. Nanti akan dibantu oleh Pak Franky atau Bang Agus nanti pada saat kita setelah selesai untuk membacakan nanti dari awal. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke strength, saya mau coba tarik dulu secara garis besar ya Bapak Ibu, secara big picture dulu, baru nanti kita masuk ke yang namanya strength kita. Nah, kalau kita renungkan, sebetulnya dalam perjalanan kita hidup itu, kalau saya boleh bilang, kita dibagi menjadi 3 titik. Kalau saya boleh pakai kata titik ya. Dalam perjalanan itu kita dibagi menjadi 3 titik. Yang pertama itulah titik di mana sebelum kita dilahirkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan sudah melihat kita sudah dibentuk oleh Tuhan, artinya kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Jadi ini titik yang pertama dalam perjalanan hidup kita. Kita ditetapkan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan sebelum kita dilahirkan. Nah, setelah itu titik yang kedua, tentu saja kita dilahirkan. Ya kan, semua kita tahu tanggal lahir kita tanggal berapa. Kita mulai dilahirkan ke dunia ini. Lalu kita beraktivitas dari bayi, lalu sekolah segala macam ya. Sampai suatu titik, nah, kita muncul titik yang ketiga.
Apa itu? Titik di mana kita dipanggil, atau dalam bahasa marketplace-nya, titik di mana kita menemukan panggilan hidup kita itu apa. Nah, menurut saya ini ada 3 titik yang penting dalam hidup kita. Ya, yang kita tahu tanggalnya adalah tanggal kita dilahirkan, yang ini, dan tanggal kita dipanggil. Saya pernah dengar seseorang bicara begini, sebetulnya buat hidup seorang manusia ada 2 tanggal yang penting. Satu itu tanggal dilahirkan, 2 itu tanggal dia menemukan tujuan hidupnya. Atau dia found her or he purpose, tujuan hidupnya itu dia bisa tahu. Nah, ini ada 3 titik ya. Tapi untuk yang tanggal dipanggil ini, atau dalam rangka kita menemukan panggilan hidup kita, memang nggak gampang carinya gitu. Tentu kita semua diajarkan, find your purpose, temukan tujuan hidup kamu apa. Karena itulah sumber kebahagiaan, karena itulah sumber di mana tugas kita menanti itu dalam hidup itu, ya kita mesti tahu tujuan hidup kita apa. Memang gampang disebutkan, gampang dianjurkan, tapi waktu kita pengen menemukannya itu nggak gampang loh. Bahkan mungkin juga banyak orang yang sudah berusia lanjut, saya nggak yakin juga 100% mereka tahu tujuan hidup mereka apa. Kalau kita tanya, tujuan hidup Bapak apa? Tujuan hidup Ibu apa? Meskipun usia mereka mungkin sudah lanjut. It's not an easy question. Tapi itu pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap manusia. Nah, sebetulnya untuk kita bisa menemukan panggilan kita apa, saya merenungkan begini Bapak Ibu, sebetulnya Tuhan itu memang sangat baik ya, dan dalam tanda kutip, Tuhan juga rugi kalau kita tidak memenuhi panggilan hidup kita di dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita tentu dengan misi bahwa kita harus berbuah, kita harus berdampak, kita harus melayani Dia. Kalau kita tidak menemukan tujuan hidup kita apa, istilahnya dalam tanda kutip, ya Tuhan juga rugi bandar. Tuhan juga rugi kalau manusia itu tidak memenuhi panggilan hidup itu apa. Sehingga sebetulnya dari fase dilahirkan dari titik dilahirkan sampai titik orang itu dipanggil, sebetulnya Tuhan sudah memberikan yang saya istilahkan namanya fase petunjuk-petunjuk. Ya, fase petunjuk-petunjuk. Jadi kalau kita peka, sebetulnya kita cukup mudah menemukan panggilan hidup kita itu apa. Cukup mudah. Karena sebetulnya kita sudah diberikan petunjuk-petunjuk sama Tuhan. Nah, pertanyaannya kita nggak peka sih dengan petunjuk-petunjuk itu. Kita harapannya itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural gitu. Kita pengennya begitu. Kita pengennya Tuhan berbicara langsung audible misalkan. Ya itu bisa saja terjadi. Tapi Tuhan juga banyak bicara dengan cara-cara yang biasa, yang Tuhan berikan petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk itu apa sih? Menurut saya ada 2. Nah, ini juga Bapak Ibu sebagai perenungan ya buat Bapak Ibu juga nih. Petunjuk yang pertama itu sebetulnya Tuhan sudah memberikan strength dalam hidup kita. Ya kan? Strength atau bahasa lainnya nanti diberikan talent. Kita diciptakan dengan talenta oleh Tuhan. Masalah talentanya banyak atau sedikit itu nomor 2, tapi kita diberikan talenta. Itu petunjuk sebetulnya. Ya kan? Petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana burung diberikan sayap dengan kemampuan terbang, itu petunjuk bahwa tujuan hidup burung itu buat terbang, bukan buat berenang. Ikan diberikan kekuatan untuk ada insannya, segala macam, untuk berenang, bukan buat terbang. Manusia pun menurut saya juga seperti itu, diberikan petunjuk-petunjuk oleh Tuhan. Lalu petunjuk yang kedua apa? Menurut saya yang namanya passion. Kesukaan, kamu itu sukanya apa, ya kan? Karena setiap kita pasti kita punya kesukaan, dan itu bisa berbeda-beda, which is nggak apa-apa juga, karena kita diciptakan dengan maksud yang berbeda-beda. Nah, dari petunjuk-petunjuk inilah satu strength dan satu passion, kalau digabungkan, buat saya itu namanya adalah calling, itu namanya panggilan hidup. Nah, kepekaan kita sebetulnya yang harus kita tingkatkan. Jadi sebetulnya kalau sekarang Bapak Ibu belum mendapatkan tujuan hidup Anda apa, Bapak Ibu belum tahu tujuan hidupnya apa misalnya, ya sebetulnya bisa direnungkan. Ya tentu harus berdoa ya. Strength saya itu di masa lalu apa? Lalu passion saya itu apa sebetulnya? Baik di masa lalu maupun sekarang. Pertemuan dari kedua itu yang saya sebut namanya calling. Oke, ini pendahuluan dulu supaya ada benang merahnya kenapa kita membahas yang namanya strength. Nah, hari ini saya akan khusus membahas bukan passion, bukan calling, saya akan khusus membahas salah satu petunjuk yang Tuhan kasih kepada kita namanya strength. Namanya strength, kekuatan, kemampuan. Kurang lebih begitu ya. Itu pendahuluan dulu Bapak Ibu. Oke, mari sekarang kita mulai masuk ke atau zoom in ke hal yang namanya strength. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya bahan dasar untuk kemampuan atau bahan dasar untuk strength itu namanya talenta. Nanti saya bahas kenapa begitu. Oke, jadi bahan dasarnya kalau Bapak Ibu pengen tahu strength saya apa? Karena salah satu petunjuk dari Tuhan itu adalah strength saya. Nah, sebetulnya untuk bisa menjawab pertanyaan itu, saya mau tanya balik, talenta Anda apa? Karena ada bahan dasar dari kemampuan itu adalah talent. Nah, Bapak Ibu ini, saya bacakan sebentar ya. Kita memiliki talenta yang berharga. Dan semakin kita tahu tentang mereka, artinya tentang talenta kita, semakin kita dapat memahami apa yang membuat kita istimewa.
Dan saya setuju, talenta kita lah yang membuat kita menjadi istimewa. Maka kita dapat menggunakan talenta kita untuk melakukan sesuatu dengan hebat, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Hebat di sini hebat buat manusia, tapi tentu saja hebat dalam arti juga berbuah buat Tuhan. Itu itu dasarnya. Makanya kita perlu yang namanya talent. Kita mesti tahu talenta kita apa. Nah, pertanyaan besarnya atau the big question is, apa itu talenta? What is talent? Nah, memang kita bisa Bapak Ibu bisa, kalau saya tanya, apa itu talenta Bapak Ibu ya? Kalau waktu saya ada, saya bisa berinteraksi nih. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga bisa menjawab hal yang berbeda-beda. Ya, talenta menurut saya ini Pak, talenta menurut saya kemampuan bermusik, talenta menurut saya ini Pak, talenta menurut saya ini, ya bisa bisa bermacam-macam. Ya, saya nggak bilang itu salah, which is juga nggak apa-apa. Tapi saya ingin ambil dari salah satu definisi dari seorang yang memang sepanjang hidupnya mempelajari yang namanya talenta itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak ini, sebentar saya sebut namanya siapa. Bapak ini menghabiskan karirnya, menghabiskan waktu hidupnya untuk meneliti what is talent sebetulnya. Sehingga menurut saya pendapat dia perlu kita dengarkan. Ya kan, kalau kita kan nggak sepanjang hidup kita meneliti yang namanya talenta kan. Kita boleh berpendapat, tapi ini ada ahli yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya meneliti yang namanya talenta. Jadi perlu kita dengarkan pendapat dia apa. Nah, orang ini yang saya perkenalkan sekarang ke Bapak Ibu, namanya adalah Donald Clifton. Ini orangnya. Dia juga seorang anak Tuhan. Ya, dia juga seorang anak Tuhan. Makanya saya suka dengan konsep atau ilmu dari Donald Clifton ini karena beliau juga memakai istilah yang namanya talent. Talent itu kan istilah yang dekat sekali dengan dunia kekristenan, dengan dunia kita ya, dengan dunia orang-orang Kristen tuh talenta itu dekat sekali gitu. Kalau buat di luar Kristen mungkin mendengar kata talenta kayaknya kurang gigit atau kurang familiar apa itu talenta. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, oh di firman Tuhan juga ada kok ya kan istilahnya ada perumpamaan tentang talenta. Jadi saya yakin kenapa beliau pun memakai istilah talenta ya karena background beliau Katolik kebetulan ya pokoknya background tentang kerohaniannya ya mengakui Tuhan Yesus juga akhirnya dia memakai yang istilah namanya talenta. Nah, dia itu adalah dalam dunia psikologi dia itu disebut sebagai the father, bapaknya. Bapaknya yang namanya strength based psikologi. Menghabiskan hampir 20 tahun meneliti tentang talenta ya, tapi sepanjang karirnya memang beliau berprofesi sebagai seorang psikolog, Donald Clifton. Nah, jadi Bapak Ibu, Donald Clifton itu meneliti, kalau saya dibaca di bukunya, hampir 2 juta orang, bayangkan. Saya stop share dulu ya. Jadi beliau itu menginterview hampir 2 juta orang, jadi selama puluhan tahun. Siapa yang diinterview? Yang diinterview itu ya orang-orang hebat, gitu kayak profesinya bisa macam-macam. Ada dokter yang hebat, ada salesman yang hebat, saya yakin juga ada hamba Tuhan yang hebat, ada atlet yang hebat, ada pemain musik yang hebat. Dia teliti gitu. Ya, dia teliti, dia interview, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Kenapa kamu bisa jadi seorang guru yang hebat? Kenapa kamu bisa jadi seorang salesman yang hebat? Kenapa kamu bisa menjadi seorang atlet yang hebat? Apa yang buat kamu jadi seperti ini? Interview, bayangkan Bapak 2 juta orang. makanya dia puluhan tahun meneliti bidang ini. Nah, dan akhirnya beliau mengambil kesimpulan seperti ini karena yang Donald Clifton pengen tahu itu bukan untuk menjadi seorang guru yang hebat itu apa? Misalkan skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang hebat itu apa misalkan? Bukan. Dia pengen lebih dalam daripada itu. Dia pengen mendapatkan apa ya? Istilah saya itu hakikinya, prinsipnya, intinya apa? Gitu. Jadi kenapa ada orang, jadi bukan kemampuan salesnya, bukan dokternya, bukan pilotnya, bukan gurunya, bukan tataran situ. Dia pengen lebih dalam lagi. Dia pengen ada satu yang lebih hakiki yang membuat orang itu bisa jadi seperti itu sebetulnya apa? Nah, itu yang dia pengen cari tahu Bapak Ibu. Nah, ini core-nya kalau saya boleh sebut core-nya inti inilah yang dia sebut namanya talent. Jadi talent itu adalah sumber supaya orang-orang itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Apapun rule-rule yang ada, menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan hebat. Tapi yang dia pengen tahu itu core-nya apa. Intinya kenapa orang itu bisa jadi seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya itu apa. Nah, hasil dari penelitian yang dia lakukan, dari 2 juta orang, beliau muncul dengan pernyataan seperti ini. Definisi dari talenta. Dan saya selama hampir 2 jam ini, saya akan pakai definisi talenta dari Don Clifton. Ya, saya tidak bilang definisi Bapak Ibu salah. Bukan itu, tapi karena kebetulan saya sharing hari ini, dan saya pakai konsep yang namanya dari Donald Clifton. Beliau bilang begini, Bapak Ibu perhatikan nih kata-katanya. Hasil penelitian puluhan tahun. Talenta adalah pola dari perasaan, pikiran, dan perilaku yang berulang. Jadi kata kuncinya adalah ada pola yang berulang, recurring pattern, berulang-ulang. Dari apa? Dari perasaan, dari pikiran, dan perilaku.
Jadi dia percaya bahwa setiap kita, setiap manusia itu pasti punya perasaan, punya perilaku dan punya pikiran, ya kan? Tapi beberapa di antara kita itu apa ya, ngulang gitu. Kita itu betul-betul orangnya seperti ini, ada pengulangan yang terjadi. Ada pengulangan dari pola pikir, ada pengulangan dari perilaku, kecenderungan kita berperilaku seperti apa, ada pengulangan dari yang namanya perasaan kita. Nah, inilah yang Donald Clinton yakin bahwa ini sebetulnya the core, ini sebetulnya inti talenta dari kenapa begitu banyak orang yang hebat itu kalau disarikan ya kira-kira ketemu core-nya itu namanya talent ini. Nah, Bapak Ibu, coba saya tanya nih ya. Saya yakin meskipun Bapak Ibu sekarang baru tahu definisinya apa, belum begitu paham yang namanya talent itu apa. Tapi kalau saya tanya, pasti kita semua punya kecenderungan berperilaku seperti apa. Ya kan? Ada orang-orang tertentu yang lebih cenderung begini perilakunya. Ada orang tertentu yang cenderung perilakunya seperti ini. Coba kalau saya boleh tanya nih, Bapak Ibu boleh chat ya. Atau kalau angkat tangan soalnya saya nggak bisa kelihatan. Chat aja mungkin ya. Coba berapa banyak dari Bapak Ibu yang eh, punya perilaku, kecenderungan, dan ini berulang. Suka ngajak orang bicara gitu. Jadi kalau ketemu sama orang baru itu nggak malu-malu gitu. Aduh, ya udah. Kalau ada di pesawat, cenderung dia ngajakin ngobrol. Kalau lagi ngantri, cenderung orangnya tuh ngajak ngobrol duluan gitu. Ada nggak ibu-ibu yang seperti ini? Yang kecenderungannya seperti ini. Jadi istilahnya dalam tanda kutip ya, nggak malu-malu gitu orangnya. Kalau misalkan ada di pesta, dia datang sendirian ke pesta itu, kayaknya ada kumpulan orang-orang lagi ngobrol, dia mah nggak malu-malu, nggak seji-seji, datang aja. Lalu memperkenalkan diri dan akhirnya ngomong. Ya kan, ngobrol seperti biasa. Saya namanya Andi, gimana Pak? Akhirnya nggak lama dia akrab. Nah saya nggak tahu, coba. Ada nggak ibu yang kecenderungannya seperti ini, perilakunya seperti dan ini terulang gitu, nggak cuma sekali-kali doang gitu, nggak cuma ya ini gue lagi seneng aja hari ini karena gue lagi seneng ada orang yang di sebelah ya gue ajakin ngomong, mungkin ada yang begitu. Tapi kalau ini mah enggak, mau seneng mau enggak, ya dia nggak tahan nggak ngomong gitu, dia nggak tahan diam itu nggak tahan gitu, dia pengennya Pak ke Bandung Pak, misalkan lagi naik kereta api ya, udah jelas ke Bandung, makanya ditanya kan ya, oh ke Bandungnya mau kemana Pak? Oh ini jadi ngobrol gini. Nah saya nggak tahu ada nggak yang dulu begitu. Dulu begitu, tapi sekarang enggak, kata Pak Pesta Arif. Nah, ini yang saya sebut namanya orang-orangnya itu adalah gampang bergaul. Oke, orangnya itu gampang bergaul. Nah, ini kecenderungan. Ini namanya kalau istilahnya Donald Clinton, ini namanya talent. Nah, yang begini-begitu namanya talent. Coba sekarang ya, saya Pak, sekarang mah sieun. Oh iya, sekarang mah lagi Covid ya. Mungkin sekarang lagi nelpon-nelpon aja atau gimana ya. Bapak Ibu ada nggak yang seperti ini? Kecenderungannya seperti ini. Jadi orangnya itu cenderung menulis daftar tugas yang perlu dilakukan. Buat rencana mingguan misalkan atau buat agenda hari ini mau ngapain, lalu bikin checklistnya. Oh, hari ini saya mesti mencapai ini. Nanti di akhir hari, sore-sore atau malam hari dicek nih, mana yang sudah tercapai, mana yang enggak. Ada nggak yang seperti ini yang sudah tertata dengan baik gitu, apa yang mesti dilakukan hari ini, besok, bahkan setiap hari Minggu atau Sabtu tuh bikin rencana buat minggu ini mau ngapain. Ada nggak Bapak Ibu yang punya kecenderungan seperti ini? Mister Arif katanya begitu. Ada nggak Bapak Ibu yang lain? Ada? Kalau ada juga yang nggak apa-apa. Ini saya tidak ngomong benar dan salah, bukan ngomong yang ini jelek, yang ini bagus. Tapi intinya adalah kita punya kecenderungan seperti ini. Nah ini yang saya sebut namanya perilaku yang seperti ini atau talent dalam seperti ini. Kalau saya boleh pakai dalam bahasa sehari-hari. Nah kalau nggak konsisten berarti bukan. Ya ini kecenderungannya dia kecenderungan. Jadi secara alamiah dia cenderung berbuat seperti ini, melakukan seperti ini. Nah ini istilahnya adalah kalau yang saya boleh kasih bilang namanya suka yang namanya rutinitas atau suka yang namanya agenda. Harus ada pencapaian, harus suka ada rutinitas. Ya kan? Ada orang-orang yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Coba saya mau tahu juga. Nah ini nih, ini orang-orang yang aduh mudah iba gitu sama perasaan orang lain itu ya. Kalau ngedengar cerita sedih dari orang lain tuh pasti nangis. Jangankan cerita sedih dari orang lain, nonton film India gitu. Nonton film India ya lagi hujan, ya nari-nari di pohon, tak terasa air mata meleleh. Ada nggak seperti itu? Kalau sekarang mungkin bukan India ya, Korea mungkin ya. Lagi drama drakor yang seperti ini kayaknya aduh mudah iba gitu ya. Maksud saya manusianya bukan kucingnya, Bapak Ibu. Ini ada gambarnya ada kucing. Maksud saya manusianya bukan kucingnya ya. Tapi orangnya itu, aduh apa ya, gampang tersentuh lah gitu. Ya, introvert. Aduh, apa-apa teh, kalau mendengar kabar seseorang sakit gitu, aduh kayaknya tuh langsung sedih gitu. Ada nggak yang seperti ini? Nah ini yang saya sebut namanya mudah iba. Oke, saya pakai bahasa-bahasa yang sehari-hari ada dulu ya. Nanti sebetulnya kalau dalam Kristen dia punya bahasa yang lebih canggih. Tapi ada orang-orang yang seperti ini. Nah, istri saya sebetulnya seperti ini nih kalau istri saya, yang Maria itu seperti ini nih ya, mudah iba orangnya. Ada nggak yang kayak gini?
Saya sengaja berikan beberapa contoh ya. Ada nggak orang yang senang menyendiri dan sukanya itu baca buku, belajar, kurang terlalu suka keluar kemana mana, dia sukanya di rumah, baca buku, belajar. Kalaupun datang ke kafe umpamanya ya, ya saya lebih orang itu lebih suka di pojokan ya, nggak terlalu pising orangnya, di pojokan, ada kopi, baca buku, atau pakai laptop belajar. Nah, ada nggak orang-orang yang seperti ini? Coba saya mau tahu. Saya ini. Bu, kalau saya ini, kalau saya yang tadi yang apa cenderung memulai pembicaraan sama orang lain, saya enggak. Itu bukan saya. Tapi kalau kalau saya ini nih, sang pembelajar. Kalau istilah saya itu namanya sang pembelajar. Kalau yang tadi yang awal-awal ya, kalau di pesawat umpamanya, ini udah lama juga nggak naik pesawat ya. Tapi kalau biasanya saya naik pesawat, kalau saya udah duduk di kursi, biasanya saya di rolong itu ya. Yang paling suka saya di rolong di aisles gitu ya. Saya duduk, udah duduk pasti nggak kalau nggak pakai earphone untuk mendengarkan MP3 atau baca buku. Nah, begitu nanti ada yang datang di sebelah, udah saya mah nggak akan nanya pasti. Kecuali kalau bapak atau ibu ini nanya duluan ya. Itu pun saya jawab singkat, setelah itu ya sudah, saya kembali asik baca buku. Itu saya. Kalau yang itu tuh tadi enggak tuh. Tapi kalau ini, nah ini juga saya banget. Saya lebih suka diam di rumah. Makanya kalau work from home ini buat saya nggak tahu bapak ibu selama hampir setahun ini, kalau saya mah enjoy banget. Saya juga udah sering cerita sama Pastor Arif ya, saya enjoy banget Pak, enjoy banget pastor saya di rumah ini. Karena memang ya saya cenderung baca buku, belajar gitu ya, memaksimalkan waktu dan segala macam. Nah, inilah yang disebut dalam istilahnya Donald Clifton, inilah yang namanya talent. Jadi talent itu bukan sesuatu yang bukan bukan berarti kemampuan bermusiknya, yang dia lihat bukan itunya, bukan kemampuan bermusiknya, bukan bukan kemampuan ininya, bukan. Bisa jadi seperti itu nanti nanti kita bahas, tapi sekarang yang paling hakiki itu adalah kita itu punya kecenderungan, kita tuh punya, kecenderungan yang berulang, kita cenderung orangnya seperti ini, saya cenderung orangnya seperti ini. Nah, sebetulnya ini contoh beberapa ya, Pak Yosef, welcome Pak. Ini contoh 4, tapi kalau saya boleh list sebetulnya cukup banyak. Oke, Bapak Ibu jangan abaikan dulu, ini ada warna-warna ini abaikan dulu, nanti saya bisa jelaskan kalau nanti ada pertanyaan, tapi abaikan dulu. Tapi kalau saya list, ini banyak nih, ada orang itu cepat bertindak, ya kan kalau ada apa-apa, yuk langsung kerjakan, kerjakan, ayo gini 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 gini. Oh, nggak terlalu mikir resikonya apa, enggak, yang penting kerjakan dulu. Ada yang orangnya dominan, kalau meeting ya dia cenderung ngomong gitu ya segala macam. Ada orang yang komunikatif, ngomongnya enak, ya kan kalau ngajar ini, jadi suruh ngomongnya enak deh ya. Ada yang suka bersaing, orang yang suka bersaing itu ya dia akan mendapatkan energi kalau dia punya saingan. Istilahnya kalau hari ini ranking 3, ada yang lebih ranking 1, wah dia panas nih. Pokoknya bulan depan kalau umpamanya ini ya, salesman umpamanya ya. Bulan depan gue mesti nomor 1, penjualan gue mesti nomor 1. Nah itu ada orang-orang yang suka bersaing. Tapi juga ada yang macam-macam. Ada yang pemersatu gitu ya. Dia nggak suka kalau makan siang itu ada satu orang temannya yang tertinggal tuh nggak suka. Dia pengennya yuk semua ikutan yuk. Ayolah yang penting kita semua bareng-bareng. Ada yang seperti itu. Ada yang gampang bergaul yang tadi sudah ya. Ada yang ini bertanggung jawab. Nah, dia kalau udah say yes, misalkan, "Nih, kamu bisa nggak lakukan gini 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 gini?" Begitu saya bilang, "Oke, gua akan lakuin. Oke, saya akan lakuin." Nah, udah pasti selesai deh. Karena orangnya bertanggung jawab. Dia dia akan merasa sedih, dia akan merasa nggak enak kalau setelah dia ngomong ya ternyata tidak dikerjakan. Nah, itu ada orang-orang yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu, coba sekarang saya mau Bapak Ibu ambil kertas, kita akan cukup banyak catatan ya. Oh, by the way materi ini akan saya bagikan nanti ya, entah sebelum acara selesai saya akan bagikan lewat Zoom atau kalau tidak bisa dikirim filenya nanti saya akan kirimkan lewat Pak Franky, nanti Pak Franky yang akan distribusikan kepada Bapak Ibu. So don't worry ya, materinya saya akan bagikan, nanti ada soft copy-nya. Bapak Ibu nggak usah catat terlalu gimana-gimana ya, kecuali poin-poin yang Bapak Ibu dapatkan pencerahannya. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu coba Bapak Ibu ambil kertas, saya selalu siap kertas di meja saya, ambil alat tulis ya. Coba sekarang saya mau Bapak Ibu, apa talenta Anda? Apa talenta Anda? Kalau saya boleh ulangi sebentar, sebentar saya kasih waktu ya. Talenta itu adalah perilaku, perasaan, pikiran, dan perilaku yang berulang. Berulang, berulang. Ada pola, ada pola. Itu talenta. Nah, sekarang saya berikan waktu, tuliskan 3 saja, jangan banyak-banyak. 3 saja dari list yang tadi, nanti saya munculkan listnya. Yang menurut Bapak Ibu, nah ini sih gua banget nih. Nah ini nih gue banget nih, ini nih gue banget. Misalkan begitu ya. Ini Bapak Ibu yang menilai dulu. Ini menurut Bapak Ibu. Ya saya bilang sekarang menurut Bapak Ibu. Masalah itu valid apa enggak, masalah itu akurat apa enggak, ya itu nanti kita bahas lah. Tapi paling enggak ya saya mau nanya sama siapa lagi kalau bukan kepada Bapak Ibu sendiri. Ya kan yang punya dirinya kan Bapak Ibu sendiri. Oke, saya berikan waktu, enggak lama ya, cuman 3 menit. 3 menit singkat aja dulu, nanti bisa difinalisasi setelah seminar ini selesai. Coba Bapak Ibu dari 34 ini, ambil 3 yang menurut Bapak Ibu, saya kecenderungannya seperti ini.
perilaku saya seperti ini, perasaan saya seperti ini, pikiran saya ya seperti ini. Karena perilaku kan datangnya dari pikiran. Boleh diambil? Dipilih? Ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Saya tidak ngomong yang ini lebih bagus daripada yang ini lebih jelek daripada yang enggak. Ini namanya talent. This is your talent. Ya, dari perilaku yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Boleh dipilih. Saya kasih waktu 3 menit. Saya izin ke toilet dulu sebentar. Bapak Ibu silakan isi dulu ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau boleh ditulis di chat. Saya ini, boleh. Karena saya nggak punya waktu buat nanyain ke beberapa Bapak Ibu. Kalau berkenan, kalau tidak keberatan, silakan Bapak Ibu. Saya melihatnya big picture. Saya itu orangnya selalu helikopter view, melihatnya gedean. Saya orangnya itu apa umpamanya ingin berdampak dan dipuji. Ya, saya itu pengen berdampak buat orang lain. Saya itu orangnya analitis, based on data. Kalau meeting, kalau buat rencana kerja, ya saya perlu datanya. Kalau enggak, lebih baik jangan bikin kalau enggak ada datanya. Itu analitis. Oke, Obin ya. Gampang bergaul, mudah iba, problem solver atau pemikir. Oke, memecahkan masalah ya. Apapun di rumah itu kalau ada problem cenderung akan dipecahkan. Terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu yang boleh chat kalau yang sudah dapat. Nanti bisa dipikirkan lebih lanjut setelah acara kita ini selesai karena mungkin perlu didoakan dan segala macam. Paling enggak ini menurut Bapak Ibu, menurut saya kurang lebih yang ini. Pastor Arif, organizer, mengorganize melihat big picture dan visioner. Oke, thank you. Nah, ini memang Pastor Arif banget ya. Oke, visioner gitu ya, melihatnya big picture. Oke, 3 tahun lagi kayak gimana, apalagi yang mesti kita buat dan segala macam. Pak Agus, berhati-hati, muda iba, muda iba Bang Agus. Yang benar Bang. Bang Agus selalu ngomong ya, mukanya memang kayak ini, kayak Rambo, tapi hatinya Rhoma Irama katanya. Tapi benar, saya juga tahu juga Bang Agus ya. Oke, Pak Yosef, oke, agak ini excellent ya. Selalu apa namanya maximizer. Kalau istilahnya Galup itu maximizer. Selalu nggak puas dengan apa yang kita dapatkan. Ini masih bisa diperbaiki loh. Ini masih bisa diperbaiki. We can improve this. Kita bisa improve seperti ini. Juga kuat ya. Melihatnya juga big picture. Very good. Terima kasih. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini yang namanya talent. Oke, Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Saya di sini ada message bahwa internet connection-nya nggak stabil. Masih bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa, sekarang bisa Pak. Masih Pak. Ini udah masuk kok. Diputus-putus memang. Tes? Oke, masih ya? Ya. Oke, connection unstable. Udah fleksibel, gampang bergaul. Sekarang tes. Bentar, ini hari ini lagi kurang bagus sinyalnya nih. Bagus Pak, Sekarang suaranya. Oke. Oke. Baris ya. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Ya, mudah-mudahan nanti lancar. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu baru bisa lihat atau yang tadi saya minta Bapak Ibu menilai itu baru talent. Baru kecenderungannya. Saya punya perilaku seperti ini, saya punya perasaan seperti ini, ya. Ini baru talent. Tapi ini bukan strength. Belum jadi strength atau bukan ya, bukan istilahnya bukan pakai bukan, tapi belum. Karena Bapak Ibu sudah punya kecenderungan seperti ini, sudah bagus. Nah, saya mau ada satu lagi istilah yang saya ingin perkenalkan. Ini istilah pertama.
namanya talent. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan bayangan ya, karena itu kan kecenderungan Bapak Ibu. Tapi ada satu istilah lagi yang saya ingin bagikan. Nah, ini yang disebut namanya strength. Ini talent, ini sengaja ada pemisah. Ya, ini ada ruang kosong. Apa itu ruang kosong? Nanti saya akan jelaskan apa isinya di ruang kosong ini. Tapi ini talent. Yang tadi saya minta Bapak Ibu memilih 3. Dari sekian banyak, pilih 3. Di sini ada yang namanya strength. Nah, sekarang ini istilah kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Strength itu apa istilahnya? Kalau talent kan ini ya, perasaan, pikiran, perilaku yang berulang. Kalau strength itu apa? Perhatikan nih. Kalau saya masuk sebentar. Kalau talent itu ya belum ada output apa-apa. Saya kecenderungannya suka belajar, saya kecenderungannya suka bikin list, saya kecenderungannya bisa bergaul, ya that's it. Kalau cuman stop sampai di sini ya sudah, saya punya kecenderungan begini-begini aja kan. Tapi itu bukan jadi strength, karena strength itu definisinya begini. Nah, ini Bapak Ibu, strength itu. Coba saya bacakan pelan-pelan buat Bapak Ibu ya. Yang merah-merah itu kata kunci. Strength itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang excellent. Jadi ada performance itu, ada kinerja. Dan kinerjanya bukan kinerja yang biasa-biasa saja, tapi kinerja yang excellent. Untuk tugas tertentu. Jadi, Bapak Ibu melakukan sesuatu, ada tugas yang Anda kerjakan, tapi hasilnya itu excellent. Dan secara konsisten. Jadi bukannya hari ini excellent, besok-besok biasa-biasa, nanti excellent lagi, enggak. Dia itu ya konsisten. Oke, itu namanya strength. Kalau saya boleh bedah kata kuncinya, 1. Strength itu adalah baru muncul ketika Anda melakukan tugas tertentu. Jadi waktu Bapak melakukan aktivitas. Kalau tadi Bapak Ibu kecenderungan berperilaku. Kalau ini ada satu kegiatan, ada satu tugas yang Anda kerjakan. Nah, pada saat Bapak Ibu melakukan tugas itu, Bapak Ibu menghasilkannya atau mengerjakannya dengan excellent. Atau output dari activity itu, output dari tugas itu, hasilnya adalah excellent. Dan excellent-nya bukan cuma sekali-sekali, excellent-nya adalah secara konsisten. Itu definisi dari strength. Oke, definisi dulu ya, Bapak Ibu definisi. Oke. Jadi kalau saya ulangi, talent itu kecenderungan saya. Suka belajar, mudah iba, melihat big picture, percaya diri, problem solving. Memang saya itu orangnya seperti itu memang. Tapi ini belum jadi apa-apa nih. Kalau strength itu sudah ada sesuatu output, ada suatu hasil. Jadi saya melakukan sesuatu, saya melakukan tugas tertentu, melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Dan hasilnya bukan hasil yang jelek, bukan hasil yang biasa-biasa, bahkan hasilnya excellent. Dan bukan sekali-sekali, bahkan hasilnya konsisten. Berulang juga secara konsisten. Itu namanya strength. Kalau dalam bahasa lain, bahasa yang sederhana, saya mau bilang gini. Perhatikan Bapak Ibu. Talent itu adalah potensi. Strength itu adalah performance. Saya ulangi nih ya. Talent itu adalah potensi. Potensi belum bisa dirasakan sama orang lain. Potensi itu kita, ada potensi dalam diri kita. Tapi orang lain belum bisa merasakan itu. Belum ada dampak apa-apa buat orang lain. Saya punya potensinya. Ya kan? Tapi performance itu ada dampaknya buat orang lain. Saya ambil contoh begini. Coba Bapak Ibu. Stop sharing dulu ya. Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau umpamanya saya sedang diinterview di sebuah perusahaan. Saya diinterview sama bagian HRD. Pak Andi bisanya apa? Ini. Lalu singkat cerita saya diterima sama HRD itu. Oke, Pak Andi diterima. Nah, Bapak Ibu, waktu saya diterima oleh orang HRD itu di perusahaan itu, saya diterimanya berdasarkan potensi atau berdasarkan performance? Waktu saya setelah di interview, lalu saya dinyatakan diterima. Saya diterima oleh HRD itu, oleh perusahaan itu, potensi atau performance? Potensi. Potensi, karena saya belum bekerja kan. Memang ada di CV saya. Dulu mungkin pernah jadi karyawan teladan, dulu pernah jadi mahasiswa teladan. Ya itu kan kata CV. Masalah benar apa enggaknya kan kita juga belum tahu. Tapi paling nggak di perusahaan itu, ya saya belum berbuat apa-apa dalam tanda kutip. Nih, Bapak perhatikan. Saya direkrut oleh perusahaan berdasarkan potensi. Ya kan? Salah satu tanggung jawab perusahaan, termasuk diri saya, mengubah potensi itu menjadi performance. Saya ulangi ya, saya direkrut karena potensi, tapi tugas perusahaan dan tugas saya mengubah potensi itu menjadi performance. Karena yang ada dampaknya, yang ada hasilnya buat perusahaan bukan potensi, tapi performance. Makanya di perusahaan itu ada namanya performance appraisal, penilaian kinerja. Nggak ada potensial appraisal itu nggak ada. Penilaian potensi itu nggak ada. Itu adanya pada saat rekrutmen. Pada saat diterima apa enggaknya. Tapi setelah di kantor, yang dibayar oleh perusahaan itu bukan potensi. Yang dibayar oleh perusahaan itu adalah performance. Kamu harus berperformance besar. Kamu harus berperformance atau berkinerja dengan baik. Ya nggak? Nah, berarti artinya apa? Artinya
yang kita mesti keluarkan sekarang untuk bisa berdampak kepada orang lain adalah strength. Talent menjadi sumber, tapi strength yang harus ada dampaknya. Strength yang bisa berguna. Strength yang bisa berdampak buat orang lain. Karena strength itu hubungannya dengan performance, oke, dengan kinerja. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan, kita ada sesi nyata sendiri. Izinkan saya selesaikan dulu ya, Bapak Ibu. Siapa tahu pertanyaannya bisa terjawab di slide-slide yang ada di bawah. Oke, thank you. Takutnya waktunya nggak cukup. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah talent menjadi strength? Mengubah talent menjadi strength. Ingat ya, Bapak Ibu mesti ingat tadi definisinya. Talent itu adalah perilaku kita seperti ini. Strength itu ada output dari satu kegiatan, output dari satu tugas secara excellent dan konsisten. Bagaimana mengubah ini? Saya kasih analogi supaya gampang Bapak Ibu memahaminya. Talent itu kalau saya analogikan seolah-olah seperti ini. Ini analogi ya, biar Bapak Ibu bisa gampang memahaminya. Contoh, talent itu sebetulnya seperti ini. Kalau kita punya otot seperti ini, Bapak Ibu, bayangkan kalau kita masih kecil atau kita baru lahir, ya otot kita tentu loyo, ya kan, letoy gitu, nggak ada, belum jadi, ototnya ada, tapi belum berkembang lah gitu, letoy, loyo. Nah ini kan talent ya, bahan mentah nih. Kalau dalam kondisi seperti itu, bayi umpamanya nih, bayi ya, kita ambil analogi bayi yang ototnya ada tapi belum berkembang, disuruh angkat kayak gini aja udah pasti nggak bisa. Ini terlalu berat buat bayi, terlalu berat buat tangan yang ototnya belum berkembang itu terlalu berat. Dia nggak bisa mengangkat ini, betul nggak? Jadi sebetulnya otot yang seperti ini belum terlalu ada banyak gunanya, meskipun otot itu ada. Nah ini namanya potensi kan, ya kan? Tapi yang namanya strength itu ototnya udah gede, ya kan? Ototnya udah gede ya, seperti saya lagi nih, umpamanya udah dewasa ya, udah besar, udah ototnya udah mengemah. Nah kalau saya sudah punya otot yang seperti ini, sudah punya strength, wah ngangkat ini mah gampang dong. Misalkan ini tugasnya ya, tugas yang saya mesti kerjakan setiap hari. Ya saya bisa ngangkatnya dengan mudah, dengan excellent. Semakin kuat ototnya, semakin strength-nya semakin besar, saya bisa melakukan tugas-tugas yang lebih besar. Saya nggak cuma bisa mengangkat meja, saya juga bisa mengangkat laci, saya juga bisa mengangkat lemari bahkan gitu ya kalau dibantu sama yang lain. Tapi saya bisa mengangkat benda-benda yang lebih besar. Dan perhatikan, dengan otot yang lebih besar seperti tadi, saya bisa nolong orang lain. Saya bisa berdampak buat orang lain setelah otot saya sebesar ini. Kalau ototnya masih letoy, loyo, kayak anak kecil, ya saya belum bisa membantu siapa-siapa. Ya kan, jangankan disuruh angkat kursi, jangankan disuruh angkat meja, angkat ini aja saya nggak bisa. Bapak Ibu nangkap maksud saya? Ini analoginya ya. Jadi otot, ada otot yang loyo sama otot yang besar. Nah kalau saya tanya, ngomongin otot dulu deh, otot dulu. Bagaimana mengubah otot dari yang belum berkembang menjadi otot yang seger, mungkel seperti ini. Yang sudah berkembang besar, sesek seperti ini. Ya jawabannya pasti mudah. Apa? Ya latihan lah. Ya kan? Dalam arti ya latihan ke gym lah, ngangkat beban berat lah. Dilatih supaya ototnya mulai berkembang. Enggak lagi loyo, tapi menjadi besar. Begitu bukan? Ini sederhana aja analoginya. Nah, berarti kalau gitu, bahasa latihan di sini, kalau dalam bahasa konsepnya strength, latihan ini disebut dengan namanya adalah investment. Saya ulangi, ini namanya investment. Bapak Ibu perhatikan, jadi untuk mengubah talent kita, perilaku kita, pikiran kita yang berulang-ulang, yang tadi kita punya kecenderungan, untuk bisa menjadi strength, performance, excellent, konsisten, ada dampak buat orang lain, kita mesti melakukan investasi. We have to invest. Kepada siapa? Ya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Sama seperti otot. Kepada siapa? Ya kepada otot ini, bukan kepada otot orang lain, tapi kepada otot kita sendiri. Oke. Kalau saya gambarkan dengan bentuk yang mungkin akan membuat Bapak Ibu lebih jelas. Oke, gambarnya begini. Ini talent di bawah, ini strength di atas. Oke, talent menuju strength. Kalau saya coret-coret sedikit. Jadi kita punya talent sekarang dan kita mau ubah talent kita menjadi strength. Ya kan? Berkembang. Bagaimana caranya? Kita tadi sudah bahas. Kita mesti invest. Kita mesti berlatih, kita mesti invest. Apa bentuk investasinya? Bentar, ini ada chat mungkin. Apa bentuk apa bentuk investasinya? Bentuk investasinya beberapa hal. Satu itu ada ini, ada waktu. Artinya kalau kita bangun dengan waktu kita investasikan untuk membangun talent kita menjadi strength, tentu itu akan mengembangkan. Ya kan, kalau saya perlu ke gym, ya saya kan perlu invest waktu toh. Ke gym seminggu 2 kali atau 3 kali, ya saya mesti agendakan di agenda saya. Tiap hari ini jam sekian, artinya saya mesti invest secara waktu. Saya juga bisa invest secara knowledge, artinya saya baca,
ilmu, saya juga bisa invest secara skill, dan saya juga bisa invest secara experience. Kalau saya gagal, ya, lalu saya mesti memperbaiki dia segala macam. Ini bentuk investasi yang harus kita berikan supaya talenta kita nggak cuma sekedar dari talent, nggak cuma bahan mentah terus, tapi bisa menjadi strength. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau talent mungkin Bapak Ibu sudah jelas tadi ya. Pertanyaannya sekarang, apa contoh strength? Lalu apa contoh investment itu apa? Kalau talent, Bapak Ibu sudah jelas. Tadi kan sudah bikin 3 ya. Apa contohnya tentang strength sama apa contohnya tentang investment? Oke, supaya gampang, saya kasih contoh dulu. Ini contoh. Misalnya saya itu punya talent gampang bergaul. Sekali lagi saya bukan orang gampang bergaul ya, ini cuma contoh. Saya punya talent gampang bergaul, itu talenta saya. Kecenderungannya itu ya, nggak malu-malu gitu. Mau nelfon klien, orang baru, no problem buat saya, telepon aja. Mau misalkan dalam tanda kutip besuk, kalau istilah dalam tanda besuk ke jemaat yang nggak kenal, hayu aja, sikat aja. Mau memulai pembicaraan buat orang baru juga hayu aja, itu talent, ya kan? Tapi itu baru talent. Nah pertanyaannya, salah satu bentuk strength dari talenta yang nama gampang bergaul itu apa? Kalau saya boleh munculkan kembali definisinya, strength itu adalah kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang excellent untuk tugas tertentu. Untuk tugas tertentu secara konsisten. Nah, kalau saya punya talent yang namanya gampang bergaul, orangnya gampang bergaul. Bisa nggak Bapak Ibu kasih contoh kepada saya? Kira-kira salah satu bentuk strength-nya apa? Ingat, strength itu ada hubungannya dengan kegiatan. Strength itu ada hubungannya dengan tugas. Kira-kira salah satu bentuk strength-nya apa contohnya? Dari saya punya kecenderungan nggak malu-malu, gampang bergaul, tapi itu belum ada output apa-apa. Salah satu bentuk outputnya ketika saya tempelin dengan tugas saya, dengan pekerjaan saya. Kira-kira salah satu bentuk strength-nya apa? Oke, saya cepat aja ya. Salah satu bentuk strength-nya adalah kalau saya sebagai rule, kalau saya punya rule sebagai seorang salesman. Ya kan, kalau saya punya rule-nya atau saya di kantor itu sebagai seorang sales, fungsi saya sebagai seorang sales. Strength-nya kalau gitu apa? Strength-nya berarti ya itu ya kemampuan menjual. Ya kan? Berjualan. Itu jadi strength. Dari talenta saya yang gampang bergaul, saya ubah menjadi strength, yaitu kemampuan menjual. Karena kalau ketika saya bisa menjual dengan baik di perusahaan, itu jadi performance saya. Dan itu ada manfaatnya buat perusahaan saya. Karena buat perusahaan saya dapat omset. Betul nggak Bapak Ibu? Atau yang kedua, kalau misalkan rule saya, misalkan saya sebagai seorang agent asuransi atau agent MLM, umpamanya begitu. Saya punya talent gampang bergaul. Lalu saya sebagai agent asuransi, saya sebagai agent LMM, salah satu tugas saya, activity saya, tugas tertentu itu adalah contohnya misalkan ya, kalau saya sebagai agent, saya harus membuat koneksi. Ya kan saya mesti membuat jaringan gitu kan ya, kalau dalam dunia MLM, saya mesti membuat jaringan. Nah, itu namanya strength. Jadi saya mampu membuat jejaring yang banyak, membuat networking yang bagus. Itu artinya saya sedang mengubah talenta saya menjadi strength. Oke, bentuk investasinya apa? Saya kembali ambil contoh yang salesman tadi ya, supaya gampang. Saya gampang bergaul, strength saya umpamanya rule-nya adalah seorang sales. Salah satu tugas seorang sales, karena saya rule-nya seorang sales, salah satu tugas seorang sales adalah kemampuan menjual produk dari perusahaan saya. Berarti kalau ngomongin knowledge, misalkan tarik sini ya, salah satu bentuk investment secara knowledge apa? Ya saya mesti belajar dong. Belajar apa? Ya produk knowledge di perusahaan saya. Karena saya mesti menjual barang dari perusahaan saya mesti tahu dong perusahaan saya jualnya barang apa saja. Misalnya kalau saya penjual dari sepeda motor, Honda roda 2 motor, ya saya mesti tahu dong dealer saya ini, saya kerja di Honda ini, punya motor tipe apa saja, harganya apa saja. Sehingga nanti kalau ada customer tanya, saya bisa menjawab. Itu salah satu investment berupa knowledge. Kalau saya kerjanya sebagai seorang sales dan di industri motor. Kalau skill apa? Ya saya ikutan pelatihan-pelatihan dong. Selling skill, ya kan? Lalu grooming skill supaya saya bisa penampilannya dengan baik. Ya kalau saya datang kepada customer nasabah itu penampilan saya baik, bersih gitu ya. Jangan acak-acakan, mana ada yang beli sama yang acak-acakan seperti itu kan. Itu skill. Nah, saya mesti berinvestment kepada diri saya sendiri. Saya sudah punya modal gampang bergaul. Tapi kalau saya tidak dilengkapi dengan selling skill, communication skill, grooming skill, saya akan kesulitan mengubah talent saya menjadi strength. Supaya saya bisa melakukan tugas tertentu. Oke, contoh yang kedua. Saya harap dengan contoh-contoh ini Bapak Ibu mulai kebayang nih bedanya antara talent dengan strength. Contoh yang kedua, saya gampang lah. Nah, kalau ini diri saya.
sang pembelajar. Nah, kembali Bapak Ibu, sang pembelajar itu punya kecenderungan menyendiri, belajar, baca buku, segala macam, ya kan? Itu talent, talent. Tapi kalau jadi strength itu seperti apa misalnya? Nah, kembali, saya di dalam pekerjaan saya sebagai di BWI, di kantornya Pak Tanadi, role saya adalah sebagai seorang trainer. Ya kan saya ngajar, role saya, kerjaan saya sebagai seorang trainer. Saya dinilai bagus apa jelek oleh Pak Tanadi sebagai bos saya, performance saya dinilai berdasarkan kemampuan mengajar saya, materi-materi yang saya berikan. Nilai dari performance nilai dari training evaluation. Setelah selesai training kan suka ada penilaian tuh dari peserta, ini bagus apa enggak nih si Pak Andi ngajarnya. Itu performance. Nah, pertanyaannya, dari talenta saya yang punya kecenderungan sang pembelajar, bagaimana bisa mengubah menjadi tugas tertentu saya, salah satu tugas saya di kantor saya sebagai seorang trainer tentu ngajar. Ya kan? Dan saya pengen ngajarnya itu hasilnya excellent. Dan bukan cuma sekali dua kali, tapi konsisten. Piye carane? Ya saya mesti melakukan investment. Kira-kira bentuk investmentnya apa? Sebagai saya, sebagai seorang pembelajar, supaya bisa melakukan tugas saya, role saya sebagai seorang trainer, yaitu salah satunya ngajar, kira-kira investmentnya akan berupa apa? Ini coba saya lihat chatnya dulu. Pak Andi, apakah Pak Donald tadi? Oke, nanti saya bahas ini pertanyaan-pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Pak Oben nanti ya, sabar. Oke, investmentnya kira-kira apa? Ya, investmentnya banyak. Misalkan kalau secara knowledge ya, knowledge itu berarti saya bisa kasih contoh umpamanya, ya saya bisa belajar sekarang, saya butuh ilmu, butuh pengetahuan tentang ngajar secara online. Karena selama pandemik ini dari Maret, saya otomatis saya belum pernah offline lagi nih ngajar. Dari pertengahan Maret tahun lalu, jadi hampir setahun, saya belum pernah lagi ngajar secara offline. Artinya ketemu langsung sama peserta. Belum, semuanya online. Nah tentu dibutuhkan satu ilmu yang baru, supaya saya bisa ngajar online dengan baik. Ya kan? Siapa yang mau ngajarin? Kagak ada Bapak Ibu. Ya saya mesti baca, saya mesti cari tahu. Knowledge, bagaimana caranya supaya saya bisa ngajar dengan baik secara online. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya ngajar supaya ada experience-nya. Jangan cuma sekedar teori, tapi ada experience-nya. Nah, itu investment. Dan saya bisa dengan mudah menginvest itu karena saya punya talenta ini. Jadi saya pertajam talenta saya dengan investasi-investasi yang ada. Kalau skill apa bentuknya? Ya sama, skill itu karena salah satu tugasnya trainer itu supaya dia bisa ngajar dengan baik, tentu dia mesti punya materi-materi pengajaran, konten, ya kan? Kontennya jangan udah bertahun-tahun kontennya itu melulu kan bosen kan? Kantor-kantor juga perusahaan juga bosan kalau Pak Andi mengajarnya nanti itu lagi bosan. Artinya apa? Artinya saya mesti menambah ilmu, menambah ilmu. Jadi saya mesti sering-sering salah satu sumber ilmu saya adalah buku. Nah, berarti supaya saya kontennya mesti banyak, berarti saya mesti banyak baca buku. Ternyata ada ilmu, skill yang namanya membaca buku dengan cepat. Ya kan ada namanya skill kan, membaca buku dengan cepat. Nah, itu juga saya bisa berinvestasi kepada diri saya dalam bentuk skill, yaitu membaca buku dengan lebih cepat. Sehingga saya bisa, kalau dulu nggak dapat ilmu itu mungkin sebulan cuma 2 misalnya, tapi dengan membaca buku cepat, bisa 4, bahkan juga bisa 8. Artinya apa? Artinya nanti waktu saya ngajar, ya kan, melakukan tugas tertentu ini sebagai seorang trainer, konten saya, materi saya bisa bervariasi. Bahkan ada update-update ilmu-ilmu terbaru yang bisa saya bagikan kepada peserta. Berarti pesertanya senang. Nanti dapat nilainya saya bagus, evaluasinya. Kalau saya dapat nilainya bagus, berarti performance saya di hadapan Pak Tanadi, bos saya excellent. Dan jangan cuma di bulan tertentu saja excellent-nya, tapi harus konsisten. Bapak Ibu, itu contohnya perbedaan-perbedaan antara talent dengan strength, dan di tengah-tengahnya adalah investment. Oke. Semoga cukup jelas ya. Baik, sekarang saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu, saya kasih waktu singkat memang. Tadi Bapak Ibu sudah memilih 3 talenta. Tadi kan di tugas sebelumnya saya minta Bapak Ibu untuk memilih 3 talenta. Dari list yang ada, tolong pilih 3. Nah sekarang saya kasih waktu ke Bapak Ibu. Coba tolong, dari 3 ini, menurut Bapak Ibu dari 3 talenta ini, coba dikonversikan. Misalkan talentanya tadi misalkan big picture. Kira-kira strength-nya apa ya? Konkretnya apa big picture itu? Berdasarkan rule yang Bapak Ibu sekarang punya. Berdasarkan tugas yang Bapak Ibu sekarang harus lakukan. Entah sebagai gembala sidang, sebagai penginjil, apapun. Coba Bapak Ibu, apa-apa admin, segala macam terserah. Berdasarkan tugas yang Anda harus kerjakan sekarang, kira-kira jadinya apa? Dari talent itu harus menjadi apa? Seperti saya umpamanya tadi ya, baca buku, ya berarti tugas saya sebagai trainer. Artinya strength saya itu adalah kalau saya ngajarnya itu bisa ngajar dengan baik. Nah, lalu investmentnya apa bentuknya?
Kalau saya tadi misalkan mendapatkan atau belajar cara baca buku yang cepat, belajar cara training secara online dengan baik. Itu bentuk-bentuk investment yang saya harus dapatkan untuk mengubah talenta saya sang pembelajar menjadi strength saya sebagai seorang trainer yang excellent. Cukup jelas maksud saya Bapak Ibu? Coba ya Bapak Ibu silakan, saya koreksi waktu. Mohon maaf waktunya singkat, 5 menit saja. Coba tadi dari 3 talenta tadi yang Bapak Ibu sudah pilih, coba kira-kira yang talenta ini strength-nya jadi apa sih konkretnya? Lalu investment-nya mesti apa? Lalu talenta yang kedua, strength-nya jadi kayak gimana sih? Lalu investment-nya apa? Sok, silahkan. Saya kasih waktunya 5 menitan, kurang lebih. Oke? Mangga Bapak Ibu dikerjain ya. Sok silakan. Oke, apakah sudah Bapak Ibu? Atos? Ini ada di chat Pak Obin kali ya ini ya, Bapak atau Ibu nih? Pak Obin ya. Pak Obin bilang talenta saya adalah gampang bergaul, mudah iba, problem solving. Kekuatannya adalah kesempatan untuk berbagi nilai hidup, melakukan kebaikan, konseling orang yang bermasalah dan memberikan solusi yang alkitabiah. Oke, terima kasih Pak Ubin. Saran saya kekuatannya kalau boleh dibuat lebih konkret sesuai dengan rule yang Bapak Ibu punya saat ini. Gitu ya. Dibuat lebih konkret gitu. Kalau melakukan kebaikan menurut saya masih terlalu general. Itu terlalu generik. Istilahnya dalam tanda kutip ya semua juga melakukan kebaikan, tapi kan kita punya hal yang khusus yang kita yang bisa melakukannya. Lalu paling perlu ditambahkan ininya ya, investmentnya apa? Kira-kira bentuk investasinya apa? Apa knowledge yang Bapak Ibu harus butuhkan, yang perlu Anda investasikan? Apa skill umpamanya atau waktunya itu perlu digunakan untuk apa nanti? Ya, membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Baik, thank you, Ya. Andi. Thank you Pak Ubin, makasih. Semua sudah Bapak Ibu? Ada yang mau sharing mungkin? Satu orang saja? Waktu kita soalnya nggak banyak, ada satu orang yang mau sharing? Satu aja talentanya, nggak usah tiga-tiganya. Satu talentanya, ada yang mau ngomong? Oke. Belum? Belum ada? Ya Pak, saya Pak, coba Pak. Oke, silakan Pak Ya Prayogo. Prayogo Pak. Ya, terima kasih Pak. Monggo Pak. Saya tipenya gampang bergaul. Tadi sudah disebutkan sebetulnya memang bentuk networking itu yang dibutuhkan dan saya butuh communication skill Pak untuk ini. Ya, untuk investmentnya. Ya.
Ya, Maaf itu, Pak, tadi kalau boleh tahu tadi strength-nya jadi apa Pak? Maaf. Saya gampang bergaul. Iya, Strength-nya talent-nya. itu networking, Pak, bentuk networking. Oh, oke, Ya, very good. jadi apa yang diinvestkan ya communication skill. Yes, Jadi yes. negotiation skill itu Ya, sesuatu yang dibutuhkan, Pak. ya, oke. Ya, Very good Pak, terima kasih ya, Pak terima Prayogo, kasih. very good, very good. Oke, saya lanjut dulu ya, terima kasih sudah sharing. Ini yang Bapak Ibu yang saya mau sharingkan buku yang tadi saya sebut, tadi saya sempat ambil. Nah ini yang saya sebut ya Bapak Ibu ya. Ini Living Your Strength versi rohani lah gitu. Meskipun beliau ngomongnya itu Catholic Edition, tapi ini sebetulnya strength atau talent yang Galup nanti saya sebutkan di bawah ya. Ada 34 dan masing-masing itu nanti ada ayat firman Tuhan yang umpamanya communication, ada contoh ayatnya di mana, misalkan ini di Kisah Para Rasul, ini di mana. Menurut saya bagus banget nih. Spiritual gift dan talent, apa bedanya spiritual gift dan talent dan segala macam. Ini menurut saya referensi yang bagus sekali, makanya saya cukup senang dengan konsep ini karena dasar rohaninya juga ada di dalamnya ya. Oke, terima kasih sudah sharing Pak Prayogo. Saya boleh lanjut dulu sebentar. Ini Bapak Ibu nanti bisa lanjutkan. Nah, lalu Donald Clifton juga bilang begini. Nah, ini bagus banget Bapak Ibu. Beliau bilang begini, coba. Seringkali kita itu kalau kita punya kita kan selalu punya kekurangan, strength, kita juga punya weaknesses ya. Nah, kecenderungan manusia itu adalah kita memperbaikinya itu adalah weaknesses. Seringkali kita beranggapan bahwa room to growth, ya, ruangan untuk bisa berkembang itu dengan memperbaiki weaknesses. Nah, itu saya dapatin dari buku ini, itu pendekatan yang keliru. Bahkan John Maxwell, ya di luar dari buku ini, John Maxwell juga bilang begitu. Kalau kita fokusnya membenahi weaknesses kita, itu paling juga ngangkatnya sedikit. Jadi misalkan begini, saya ulangan matematika umpamanya 8. Lalu saya nilai bahasa Inggrisnya 5, umpamanya begitu ya. Nah, seringkali kita juga sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak sekolah tadi, kita cenderungnya menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Inggrisnya. Ya kan? Matematikanya diabaikan karena saya udah pinter, saya udah jago di matematika, diabaikan aja lah. Itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Nah, Donald Clifton dan John West bilang itu keliru banget. Dan kita harusnya fokus kepada kekuatan kita justru. Ya kalau dalam konteks sekolah tentu harus lulus lah ya. Paling nggak nilainya jangan 5. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa 6, 7. That's it, cukup sebetulnya. Nggak usah terlalu difokuskan kepada kelemahan kita. Kita harus fokusnya justru kepada kelebihan kita. Karena kalau bahasa Inggris saya 5, saya setengah mati belajar pun, setengah mati belajar nih ya paling nilainya 7 mungkin. Masih dalam kategori rata-rata. Tapi kalau saya jago di matematika dan sekarang nilainya 8, tapi kalau saya fokus dengan kekuatan saya belajar matematika, misalnya begitu ya, nilai 8 bisa berubah jadi nilai 10. Dan itu excellent. Ya kan? Dan itu excellent. Ingat ya, dunia ini sedang dengan hal-hal yang excellent. Dunia ini tertarik dengan hal-hal yang excellent. Dunia ini nggak tertarik dengan hal-hal yang mediocre, apalagi yang jelek. Ya kan? Betul nggak? Kita kalau ngelihat mobil Ferrari lewat, kita cenderung melihat. Kalau kita di tempat parkir, di ruang parkir ada 2 mobil bersebelahan, yang satu merek A, satu merek B, dan merek B ini lebih bagus, kita tentu perhatian kita kepada merek B ini. Dunia lebih suka dengan hal yang excellent. Nah, di Clifton ini beliau bilang begini. Start with talent, finish with strength. Start with talent, artinya kita mesti paham dulu talenta kita apa. Start with talent, kita mesti mengenal diri kita apa, talenta kita apa karakteristiknya, ya. Lalu jangan puas di situ, karena itu belum selesai tugas kita. Kita mesti ubah menjadi strength. Karena filosofinya begini, Bapak Ibu. Perhatikan ke depan, Bapak Ibu. Memperbaiki kelemahan akan mencegah kesalahan. Membangun kekuatan akan membawa kepada kesuksesan. Fixing weaknesses only avoid mistake, dia bilang begitu. Tapi develop strength will make you success. Oke, kalau nggak percaya, coba kita adakan simulasi ya, Bapak Ibu. Seringkali kita menggunakan kelemahan kita untuk kita melakukan tugas kita. Kita fokusnya kepada kelemahan. Ya, kita lupa dengan strength kita. Padahal dengan strength ini kita bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa bekerja dengan lebih cepat sebetulnya kalau kita fokus kepada strength kita. Nah, saya coba akan simulasikan bedanya antara weaknesses dengan strength. Oke. Coba saya kembali mohon Bapak Ibu bisa ambil sebuah kertas yang kosong. Ya, saya pengen Bapak Ibu coba ambil kertas yang kosong. Kita mau simulasikan biar Bapak Ibu lebih mudeng gitu ya. Lebih mudeng tentang fokus kepada strength daripada kepada weaknesses. Semua sudah Bapak Ibu? Coba saya mau pastikan dulu ini karena saya pengen semuanya ikut. Gampang kok, ambil kertas saja kosong. Sebesaran apa saja lalu alat tulis. Udah itu doang. Nggak susah kan? Kasih. Thank you. Atos ada enak? Karena ini di Bogor, karena ini di Bogor saya mesti Sunda nih. Atosnya?
Siap. Atas, Kang. Oke, mangga, muhun. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang saya mau, kalau Bapak Ibu sekarang menulis itu dengan tangan yang majority-nya adalah tangan kanan. Jadi biasa kalau Bapak Ibu nulisnya itu dengan tangan kanan, coba sekarang tulis dengan tangan kiri. Ya, tangan-tangan yang tidak biasa, tidak biasa. Kalau Bapak Ibu sekarang orang kidal, ya kan biasa nulis pakai tangan kiri, sekarang tolong tulis pakai tangan kanan. Jadi opposite dari tangan yang biasa Anda lakukan untuk menulis. Oke, sudah siap ya? Lakukan dulu dengan tangan yang opposite, dengan tangan yang opposite. Kalau saya biasa pakai tangan kanan, sekarang saya pengen nulis pakai tangan kiri. Oke, apa yang Bapak Ibu harus tulis? Yang Bapak Ibu harus tulis itu ini. Siap ya? Nanti Bapak Ibu bisa sharingkan. Ini yang Bapak Ibu harus tulis. Siap? Pakai tangan yang berlawanan dulu ya. Yang lemah, weaknesses. Coba tulis ini. Go, mulai. Saya juga tulis ah. Aduh, kayak dewa hesenya. Ada yang sudah selesai? Aduh, sepaneng ya, rieur ya. Nah. Aduh, saya. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Saya stop dulu share screen. Coba, kalau yang sudah boleh tunjukin hasilnya seperti apa? Udah selesai? Coba Pastor Yanti. Oh, Pastor Yanti mah lumayan ya. Coba Pastor Arif. Oh, lumayan juga. Yang lain boleh videonya di-on-kan dulu. Saya mau lihat nih hasilnya. Kalau saya jelek begini, Bapak Ibu. Dan lumayan lama bikinnya. Aduh, coba saya spotlight dulu bentar. Tahan ya. Kasih di kamera. Nah, wah Pastor Arif mah bagus ini. Lumayan bagus ya. Coba kita lihat lagi yang lain, yang lain sebentar. Pastor Yanti mana coba lihat, kita lihat Pastor Yanti. Saya tahu, oh lumayan juga ya. Bagus orang lain mah ya. Coba Pak Yosef. Pak Yosef pengen tahu nih. Ya, Pak Yosef sama saya. Acak adut. Jelek ya, kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu ambil kertas yang kosong lagi. Boleh di bawahnya kalau tadi masih kosong. Sekarang tulis hal yang sama, tulis tulisan yang sama. Tapi sekarang pakai tangan yang kekuatan Anda. Yang biasa Anda tulis. Kalau saya pakai kanan, sekarang saya akan tulis pakai kanan. Kalau tadi kan saya minta Bapak Ibu biasa pakai tangan kanan, tulis pakai tangan kiri. Nah sekarang coba pakai tangan kanan ya, sesuai dengan tangan biasa Anda. Kalau pakai Bapak Ibu kidal, tulis pakai tangan kiri. Oke, siap? 3, 2, 1, go! Ya, selesai. Oh, Pastor Arif sudah selesai ya. Udah semuanya bagus. Gimana? Tadi lebih bagus, lebih cepat ya? Kalau memang ada yang hasilnya bagus ya, kalau memang ada hasilnya yang tetap jelek ya berarti memang tulisannya jelek. Tapi kalau yang bagus-bagus nih, coba kita lihat Ibu Rosi bisa videonya di-on-kan, saya mau lihat hasil Ibu. Sebentar ya. Aduh, bisa di spotlight, saya spotlight dulu. Mana Ibu Ros sekarang? Loh kok hilang? Ah, ini sebentar Ibu Ros. Agak susah sebentar ya, Bu. Pastor Danilio bisa bantu saya ini kehalangan soalnya. Bisa di spotlight Ibu Ros ya. Nah, ini coba saya spotlight ya. Oke, Ibu Ros. Oh, yang di atas tadi pakai tangan kiri ya, berarti Ibu ya. Tangan kiri ya. Yang bawah pakai tangan kanan. Saya tahu apa ini. Oke. Bagus ya, lebih bagus yang tangan kanan ya, pasti ya. Oke, saya percaya juga yang lain begitu ya. Nah, ini simulasi aja, Bapak Ibu, ini simulasi aja. Bahwa sebetulnya ya kita udah punya kekuatan gitu. Ya kan? Kalau kita fokus kepada kelemahan kita, ya hasilnya kayak tadi, kita nulis dengan tangan yang kelemahan kita, ya kan? Jadinya endet-endetan, lama, dan hasilnya nggak oke. Mediocre lah, paling nggak mediocre. Tadi ada beberapa yang hasilnya bagus, ternyata saya juga kaget, ternyata ada hasilnya yang bagus juga ya. Memang berbakat pakai. Untung saya nggak minta pakai kaki ya. Kalau pakai kaki kayaknya lebih seru hasilnya ya. Tapi kalau pakai tangan kanan, wah, Bapak Ibu dengan cepat dan hasilnya juga bagus. Itu analoginya. Kalau kita fokus kepada strength, ya akan seperti itulah kita. Ya kan? Karena ya
Ya again, alamiah kita memang sudah begitu, tapi kita investasi alamiah kita sehingga menghasilkan strength yang seperti itu. Saya yakin kalau saya, ini akan analogi ya, kalau saya suruh nulis Bapak Ibu berapa kali pun, ya itu kan konsisten. Near perfect performance, konsisten untuk tugas yang saya minta dalam hal ini adalah menulis. Oke? Ini sedikit tentang yang namanya strength dan talent. Sebelum saya akhiri, saya punya dua note. Tapi note-nya ini juga cukup panjang. Saya cepat aja ya Bapak Ibu ya. Saya punya dua note sehubungan dengan strength ini. Supaya Bapak Ibu juga bisa memahami sedikit nih. Oke, mungkin ini juga jadi pertanyaan. Siapa tahu pertanyaannya bisa terjawab dengan dua catatan dari saya ini. Ada dua note dari saya. Note yang pertama, catatan yang pertama. Ternyata yang namanya talent itu juga ada dua musuh dalam tanda kutip. Ya, musuh dalam tanda kutip ada dua. Ini ada pistol lah, ada dua musuh. Artinya perlu kita sadari. Karena begini Bapak Ibu, dalam rangka kita melakukan tugas kita, seringkali kita membutuhkan hal-hal yang sebetulnya itu adalah kelemahan kita. Ya, sebetulnya itu kelemahan kita, tapi kita dalam pekerjaan kita diminta untuk melakukan hal itu. Ada salah satu bagian dari tugas kita yang memerlukan strength yang seperti itu, tapi kita nggak punya strength di situ, kita lemah di situ. Nah, ini hal yang pertama yang saya mau bahas. Ada dua musuh. Ini musuh yang pertama tentang talent kita, yang saya sebut namanya weaknesses. Kita kan tentu punya weaknesses. Nah, bagaimana ngakalinnya? Kalau kita mesti melakukan tugas ini, ya kita dalam aktivitas kita perlu melakukan tugas ini, tapi kita tidak punya talenta untuk memiliki itu. Kita tidak punya talenta, kita tidak punya, ya kita tidak punya talenta itu. Bagaimana caranya untuk ngakalinnya? Kalau saya kasih analogi begini, contohnya, misalkan yang tadi, saya umpamanya saya punya talenta adalah gampang bergaul, misalnya begitu. Lalu strength saya karena dulu saya sebagai seorang sales, saya itu salah satu strength-nya adalah bisa berjualan dengan baik. Bisa jual barang saya, bisa jual barang perusahaan saya dengan baik. Itu strength saya. Tapi dalam rangka saya menjalankan tugas saya sebagai seorang sales, sebetulnya saya mesti punya agenda yang cukup bagus. Saya mesti punya agenda yang cukup rapi. Ya kan, saya tahu jadwal hari ini mesti lakukan apa, besok janjian sama siapa, besok mesti telepon siapa, siapa yang sudah saya telepon, siapa yang enggak. Tapi misalnya contoh saja, tapi misalkan saya tidak punya talent di sana. Saya lemah di situ. Saya nggak suka bikin jadwal-jadwal gitu. Misalnya kan begitu contoh aja ya, Bapak Ibu. Kan seringkali juga kita begini ya. Dalam rangka kita melakukan tugas kita punya kelemahan-kelemahan yang talenta kita nggak ada di sana. Kita nggak suka dengan hal-hal yang rutin. Kita juga nggak bisa membuat kerapihan gitu kan ya. Nah itu gimana caranya? Padahal pekerjaan kita menuntut hal-hal yang seperti ini. Artinya kita punya weakness di situ. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa caranya. Ada beberapa caranya. Cara yang pertama adalah cara mengaturnya. Kalau kita tahu di situ weakness, sementara kan tadi dikatakan kan, kita mesti fokus kepada our strength, jangan kepada weaknesses. Sementara pada saat kita melakukan tugas kita punya weaknesses di sana. Lalu bagaimana itu cara menghandle-nya? Nah, ada beberapa cara mengaturnya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa ambil sesuai dengan yang relevan dengan Bapak Ibu punya. Yang pertama adalah tidak perlu dilakukan sendiri. Pertanyaan pertama, bisa nggak itu dihindari? Artinya bisa nggak itu tidak usah Anda kerjakan? Bisa nggak? Nah itu pertanyaan pertama. Kalau nggak bisa nggak Anda delegasikan? Kalau kebetulan Bapak Ibu punya tim, punya dalam tanda kutip punya anak buah, punya bawahan, bisa nggak itu didelegasikan kepada dia? Jadi kalau umpamanya saya tadi orang sales tadi, lalu saya punya junior saya, bawahan saya, ya saya bisa minta, tolong ya kamu bikin atur jadwalnya ya. Saya pokoknya tahunya beres aja. Hari ini saya mesti kemana, saya mesti telepon, kamu tolong ingetin saya ya. Nah itu misalkan begitu. Jadi saya nggak usah concern tentang itunya, saya punya tim, punya anak buah yang saya bisa delegasikan. Tapi umpamanya kalau saya nggak punya anak buah, saya bisa berpartneran dengan orang yang punya kekuatan tersebut. Misalkan sesama rekan kerja. Sama-sama, kalau tadi umpamanya manajer, saya sama-sama manajer ya, saya bisa minta tolong sama dia, berpartneran sama dia. Oke, minta tolong. Kalau umpamanya contoh yang lain berpartneran itu ya saya bisa minta orang luar. Ya, saya misalnya lemah dalam hal tertentu, saya bisa minta orang luar, saya bayar dia. Misalkan saya sebagai seorang trainer nih, saya nggak bisa baca buku umpamanya. Jarang saya baca buku. Aduh gimana ya caranya ya, saya bisa dalam tanda kutip saya bisa bayar orang. Coba kamu baca buku ini, lalu kamu bikin summary-nya, nanti kamu kasih ke saya ya, summary-nya kira-kira dari buku itu apa, dalam bentuk PowerPoint. Nah bisa juga begitu, saya bayar dia. Itu kan berpartneran. Umpamanya saya seorang trainer tapi saya lemah di bagian sang pembelajar. Saya nggak suka baca misalnya begitu. Tapi saya seorang trainer. Ya kan? Bisa juga begitu kan? Lalu yang ketiga, coba lakukan dengan alat bantu. Misalkan yang tadi sebagai seorang sales, saya nggak bisa inget-inget agenda-agenda. Aduh, saya mau orangnya lupaan, nggak suka lagi bikin-bikin begitu. Gimana caranya ya? Bisa nggak pakai alat bantu? Bisa nggak pakai teknologi untuk bisa membantu Anda mengingatkan? Ya, masukin ke handphone, ke agenda.
lalu pakai alarm, umpamanya begitu. Jadi begitu ada agenda tertentu, ya memang perlu ada usaha sedikit, palingnya memasukkan kan, hari Rabu meeting dengan si A, lalu pakai alarm, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya mengingatkan, supaya Bapak Ibu bisa siapin materi kita. Bisa seperti itu. Atau yang terakhir, kalau memang kita tidak punya bawahan, kita tidak punya partner, kita tidak punya alat bantu, ya. Yang keempat, ini yang terakhir ya, ya sudah, Anda sebisa mungkin mengatasi kelemahan Anda itu dengan kekuatan Anda sendiri. Ya, tadi umpamanya saya gampang bergaul kan. Gimana caranya supaya saya bisa mengatasi kekurangan saya ini tidak bisa buat agenda, tapi saya nggak punya anak buah, saya nggak punya partner juga, nggak punya teman yang jualan bareng, saya juga nggak punya alat bantu, saya misalkan nggak ketemu, saya mesti gunakan kekuatan saya. Ya artinya saya mesti minta tolong kepada siapapun, ya kan, bisa kepada istri, bisa kepada teman di luar kerja nggak apa-apa, tapi minta bantuan dia untuk ngingetin saya. Ya karena Anda orangnya gampang bergaul, enak diajakin ngomong, supel orangnya, mungkin orang lain akan mau membantu Anda. Ya kan? Kalau enggak, ya sudah, terakhir ya mesti menggunakan saya mesti coba belajar itu. Paling enggak nggak usah rapi-rapi amat, nggak usah jago-jago amat membuat schedule, paling enggak cukuplah membantu saya untuk tugas saya sebagai seorang sales. Saya mesti bikin, coba-coba, saya mesti belajar tentang membuat jadwal lah. Paling enggak minimum lah, kayak kalau contohnya ulangan tadi bahasa Inggris, paling enggak usah nilai bahasa Inggris 8, nggak usah. Asal 6 aja, asal lulus gitu loh. Minimum requirement, ya. Paling enggak pas, cukup. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ini weaknesses yang perlu kita handle kalau kita punya kekurangan di situ. Lalu musuh nomor 2 dari talenta kita, ada yang disebut namanya blind spot, hinder. Nah ini dalam tanda kutip, sisi gelap dari talenta kita. Apapun talenta yang kita miliki, semuanya pasti punya hinder, punya blind spot. Blind spot itu artinya kita tidak sadari, tapi orang bisa melihat, ya kan? Seringkali kita kalau naik mobil juga kan, di kata spion kita kadang-kadang ada satu area yang kita nggak bisa lihat ada mobil orang lain. Padahal itu ada mobil orang lain, itu namanya blind spot kalau dalam istilah mobil gitu ya. Sama, kita seringkali juga kita punya blind spot, artinya begini, misalkan contohnya saya senangnya kan belajar di rumah, sang belajar. Saya tuh bisa sangat asik banget belajar, sehingga kalau teman saya umpamanya, bisa nggak ada waktu nggak buat meeting loh, buat jualan meeting. Bisa jadi saya bisa bilang, aduh sorry gue nggak punya waktu, gue lagi asik belajar nih. Nah itu artinya malah saya bisa menghambat pekerjaan saya, karena saya punya keasikan dengan talenta saya. Nah, itu salah satu blind spot yang saya mesti perhatikan. Ibu nangkap maksud saya ya. Itu namanya sisi gelap dari talenta kita. Apa yang mesti kita waspadai atau bagaimana caranya menghandle ini? Satu, sadari dan list apa saja sisi gelap pada saat kita menggunakan talenta kita. Kita mesti sadar, oh kalau gue keasikan banget dengan talenta ini, kecenderungan seperti ini, kayak umpamanya mudah bergaul. Wah, saya jangan-jangan ke semuanya saya bisa bergaul ke semua pihak, bahaya juga nih. Ya kan saya jangan-jangan bisa bergaul ke orang-orang yang tidak baik, ke lingkungan yang tidak baik, dan malahan nanti saya yang akan terbawa ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Ya kan saya mesti sadari itu, mesti list itu. Karena kecenderungan saya kan gaul. Ya kan saya mesti sadar. Lalu yang kedua, caranya bagaimana? Minta feedback dari teman. Tolong dong kasih feedback buat saya. Saya kalau sedang menggunakan talenta ini ada nggak sesuatu yang justru malah bukan menolong saya buat melakukan performance saya dengan baik, tapi justru ini menghambat performance saya. Ada nggak? Coba minta feedback Bapak Ibu, entah ke atasan, atau ke teman, ke tim, dan segala macam. Oke, jadi ada 2 musuh ya. Yang pertama itu weaknesses, yang kedua itu adalah blind spot atau istilah namanya hinder. Bukan dari talenta kita ini justru bukannya membuat strength kita lebih tinggi, justru bisa mengganggu strength kita. Artinya menghalangi performance kita dengan lebih baik. Itu note yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Note yang kedua, nah ini mungkin saya singkat saja, tapi di materinya ada. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara ini ya, karena ini clear gitu, jelas gitu. Apa itu? Berhubungan dengan yang namanya investment. Oke, ini note yang kedua saya. Saya kan punya 2 note ya. Ini note yang kedua saya. Berhubungan dengan yang namanya investment. Nah, saya pengen Bapak Ibu setelah selesai dari training kita hari ini atau seminar kita hari ini, saya pengen Bapak Ibu pulang dengan sesuatu. Yang saya ingin yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu sebagai follow up dari seminar kita sebetulnya di investment. Karena kan Bapak Ibu tadi paling enggak sudah tahu ya talenta Anda apa. Paling enggak tadi 3. Nah kan sebelum jadi strength harus invest. Ya kan bagaimana cara menginvestnya? Saya sekilas saja, nanti Bapak Ibu bisa pelajari materinya. Saya sudah buat seperti ini. Jadi kalau kita training hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 19, Selasa di sini, saya sudah buatkan kayak roadmap-nya. Di bulan pertama Anda mesti ngapain. Sehubungan dengan yang namanya investment. Oke, saya kasih contoh ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dengan lebih detail. Misalnya, kita kan hari ini sudah training nih. Bapak Ibu sudah tahu paling nggak 3 Anda itu apa besarnya. Nah,
Berarti selama PR saya kepada Bapak Ibu, selama minggu ini sampai akhir minggu ini nih, coba validasi. Coba pikirkan dengan lebih dalam. Coba doakan dengan lebih dalam. Kalau tadi kan saya cuma kasih waktu 3 menit. Bapak Ibu bisa nebak ini. Nah, coba selama seminggu ini Bapak Ibu validasi. Apa sih talenta Anda sebetulnya? Ini bukan buat saya ya, ini buat Bapak Ibu sendiri loh. Kalau saya kan sudah tahu talenta saya apa. Ini buat Anda supaya Bapak Ibu bisa menggunakan strength-nya dengan lebih baik. Saya kasih PR ini. Ini PR saya buat Bapak Ibu. Lalu minggu yang kedua atau minggu depan, coba Bapak Ibu pilih satu talenta untuk Anda kembangkan. Jangan tiga-tiganya dulu, pilih aja satu. Kira-kira rencana pengembangannya apa? Tadi Pak Yogo bilang ya, saya membutuhkan communication skill. Ya berarti di minggu kedua nanti, di mana ya saya bisa belajar communication skill dengan baik? Bisa berupa training, bisa berupa di YouTube belajar. Sekarang di YouTube juga sumbernya unlimited. Bisa juga baca buku. I don't know. Bapak Ibu silakan buat rencana pengembangan untuk satu talenta itu. Lalu nanti 2 minggu dari sekarang, coba gunakan satu talenta Anda untuk membantu tugas Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Saya punya template untuk ini. Oke, gunakan. Satu aja dulu. Jangan tiga-tiganya lah. Ya kan kita step by step. Gunakan satu talenta itu. Apapun tadi big picture, belief, problem solver, apalagi mudah iba, apapun. Gunakan satu talenta untuk membantu tugas Anda. Lalu nanti di minggu yang berikutnya, gunakan satu talenta lagi untuk membantu tugas Anda. Talenta yang lain maksudnya, talenta yang lain ya. Oke, sorry, maaf. Ini 2 minggu berturut-turut pakai talenta yang pertama tadi. Jadi tugas saya selama bulan pertama ini Bapak Ibu fokus kepada satu talenta saja dulu untuk dikembangkan dan untuk digunakan. Nanti di bulan yang kedua, Bapak Ibu mulai masuk ke talenta yang kedua dan lain sebagainya. Oke, di bulan yang ketiga masuk ke talenta yang ketiga dan lain sebagainya. Ini PR saya. Sorry nih ngasih PR nih. PR saya buat Bapak Ibu 3 bulan ke depan. Karena kalau sudah 3 bulan Bapak Ibu melakukan ini secara rutin, saya yakin ini akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Sehingga nanti di bulan keempat dan seterusnya, Anda sudah akan terbiasa menggunakan your talent atau your strength dalam tugas Anda sehari-hari. Dan itu powerful. Ya kan? Itu powerful. Ingat loh ya, kita semua dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa Tuhan supaya kita menggunakan talenta kita dan kita diciptakan secara unik, secara khusus dengan talenta yang kita punya. Oke, itu catatan saya yang kedua. Catatan saya yang kedua ini sebetulnya lebih banyak ke PR. Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Nah, terakhir. Saya akan memberikan satu template. Kan di sini tugas saya kan banyak ya. Khususnya yang ini kan. Gunakan talenta Anda untuk membantu tugas Anda. Di sini juga gunakan talenta Anda untuk membantu tugas Anda. Di sini juga gunakan talenta Anda untuk membantu tugas Anda. Jadi gunakan talenta untuk membantu tugas kita. Baik talenta nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu kalau Bapak Ibu pengen carinya 3. Kalau Bapak Ibu pengen carinya 5, ya silakan. Silakan kalau Bapak Ibu mau carinya 5. Oke, silakan bisa dipakai 5-5-nya dengan urutan seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya menggunakan talenta kita membantu tugas kita? Sebagai penutup terakhir. Saya mohon maaf agak sedikit ini ya, Pak Franky, agak sedikit mulur dari waktunya. Mohon maaf. Nah, ini Bapak Ibu. Gunakan talenta Anda untuk membantu tugas Anda. Ini kan PR yang saya berikan banyak buat Bapak Ibu. Saya punya template. Boleh difoto, boleh nanti juga materinya saya akan bagikan. Yang saya sebut namanya template itu namanya Star Power. Kekuatan bintang, Star Power. Oke, ini ya, saya turunkan dulu sebentar. Yang namanya Star Power. Star Power itu bentuknya seperti apa? Ya, seperti namanya, yaitu star. Seperti ini. Memang Bapak Ibu kalau Donald Clinton sendiri dalam konsep yang dia berikan, sebetulnya dia punya alat tes. Nanti saya bisa jabarkan kalau ada pertanyaan. Punya alat tes itu yang mengumumkan hasilnya itu 5. Namanya itu top 5. Itu kalau tesnya dari Donald Clifton itu ada yang namanya top 5. Tadi saya minta Bapak Ibu karena dalam training ini cukup singkat waktunya, saya minta Bapak Ibu 3 saja. Ya nggak apa-apa juga, ya kan. Tapi kalau mau nanti dilengkapi jadi 5, ya monggo. Tapi kita anggaplah hasilnya 5. Ya makanya kami pakai di BWI ini namanya Star Power dengan menggunakan template seperti ini, persis seperti bentuk bintang. Kenapa pakai bintang ini? Karena bintang itu kan sudut-sudutnya juga ada 5, ya kan di atas seperti ini, talenta nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, lalu di tengah-tengahnya ini adalah ya terserah Bapak Ibu mau gunakan talenta Anda itu untuk apa? Bisa mencapai goal Anda. Apa Bapak Ibu punya goal apa dalam hidup sekarang? Yang ingin Anda capai 2 bulan lagi mungkin atau setahun ini apapun? Pasti kita punya goal kan dalam hidup kan? Ya kan, selama kita hidup pasti kita punya goal. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan talenta-talenta Anda ini untuk mengatasi challenge, tantangan, problem. Silakan bisa dipakai ini. Karena kembali ya, seperti yang tadi waktu kita pakai simulasi menulis tangan itu. Itu kan sebetulnya tantangan saya kepada Bapak Ibu. Tolong tulis kata-kata ini.
Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan talenta Anda, menggunakan tangan kuat Anda, Bapak Ibu akan mengatasinya dengan cepat, bagus, ya, dan cepat. Tapi kalau pakai weaknesses, lama dan hasilnya jelek. Dan selama kita hidup, selalu kita menemukan yang namanya masalah. Ya kan? Selama kita hidup pasti ada masalah. Kalau kita nggak mau masalah ya kita mati, baru kita tidak akan ketemu masalah. Tapi selama kita hidup pasti ada masalahnya. Ini Bapak Ibu template yang namanya Star Power. Dan saya lengkapi template ini dengan satu template yang berikutnya, pelengkap dari ini, namanya template seperti ini. Ini supaya membuat menjadi konkret. Jadi talenta apa yang Bapak Ibu mau pakai, lalu action plan-nya apa, lalu due date-nya kapan. Oke, mari saya kasih contoh. Ini contoh real dari salah satu teman saya. Jadi waktu itu dia seorang wanita, waktu itu dia mau keluar dari kantornya. Ya, dia keluar kenapa? Karena dia sedang hamil anak yang ketiga. Anak ketiga, jadi dia bilang, wah ini gue hamil anak yang ketiga, gue nggak bisa kerja lagi nih. Jadi dia mesti keluar. Tapi sebelum dia keluar, dia waktu itu sesi coaching dulu lah sama saya, ya kurang lebih ya. Lalu saya coba masukkan, ini contoh aja, 5 talenta dia waktu itu adalah ini. Saya gunakan pakai bahasa sehari-hari. Yaitu mudah bergaul, orangnya itu berhati-hati, kalau apa-apa tuh dia mikirnya cukup lama, ya mau memutuskan sesuatu tuh mikirnya lama banget, mau membuat aktivitas tuh lama banget mikirnya, mesti dilihat dari segala sisi. Ada juga kan orang-orang seperti itu ya. Ya kalau istilahnya Clifton itu namanya deliberatif, orang itu deliberatif. Mesti dipikirkan segala satunya. Lalu komunikasinya bagus, lalu orangnya itu pengembang manusia. Dia senang mengembangkan manusia. Dia bisa ngelihat potensi orang dan dia senang mengembangkannya. Lalu analitis misalnya, dia pengennya semuanya berdasarkan data. Nah ini misalnya 5 talentanya teman saya itu. Lalu sebelum dia keluar, saya tanya, kamu nanti setelah keluar dari kantor ini, kamu punya goal apa? Ya kamu apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang begini waktu itu, Di, gue pengen ini, Di, pengen membuat YouTube channel. Dia pengen membuat YouTube channel. Karena dia, ya pasti dia nggak bisa kerja dulu sementara ini, anak yang ketiga, Bapak bayangkan, dan anak yang duanya juga masih kecil-kecil, jadi dia pasti nggak bisa kerja di luar rumah dulu. Dia pengen, tapi tetap pengen berkarya di rumahnya. Bagaimana caranya ya? Ya, dia kepikir untuk membuat YouTube channel. Karena YouTube channel pun zaman sekarang kalau betul-betul diseriusin dan banyak view-nya, itu kan juga income-nya katanya juga lumayan besar. Lalu dia bilang, ya gue pengen membuat YouTube channel. Oke, saya tulis di sini, YouTube channel. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pakai buat diri Anda sendiri ya. Apa tantangan yang sedang Anda hadapi, apa goal yang Bapak Ibu pengen capai. Tapi sekarang bedanya, Bapak Ibu mencapai itu, mengatasi itu dengan talenta Anda. Itu bedanya dari sebelum Bapak Ibu mendapatkan materi seminar ini. Nah, tapi ini kan masih mengawang-awang. Lalu saya tanya, oke kalau kamu pengen membuat YouTube channel, dari 5 ini, dari 5 talenta ini, mana yang ingin kamu pakai? Mana yang pengen kamu fokuskan? Khusus untuk yang goal ini, mana yang ingin kamu pakai? Dia bilang, saya pengen pakai ini nih. Mudah bergaul, komunikatif, pembangun manusia. Oke, jadi yang dia pengen pakai itu ini, mudah bergaul, komunikatif, dan pengembang manusia. Ya nggak apa-apa juga, Bapak Ibu nggak harus 5-5-nya dipakai, nggak harus. Khusus buat kasus ini dia pengen pakai 3. Mungkin buat kasus Bapak Ibu saya mau pakai 2 dulu Pak, atau 1 dulu, ya silakan. Bahkan PR yang saya berikan kepada Bapak Ibu, bulan pertama ini pakai 1 dulu. Jangan banyak-banyak dulu ya, karena kita step by step. Tapi kan ini contoh teman saya yang sudah cukup advance dia. Ya udah, saya tanya begini, ini kan masih mengawang-awang ya. Saya pengen pakai talenta saya mudah bergaul nih, komunikatif, lalu pembangun manusia. Ya ini kan masih mengawang-awang, masih belum konkret, masih belum detail. Ya kan perlu didetailkan kan? Karena kalau enggak ini masih mengawang-awang. Saya tantang dia, oke, kalau kamu pengen menggunakan modal talenta mudah bergaul, kira-kira apa action plan-nya? Konkretnya apa sehubungan dengan penggunaan talenta mudah bergaul ini? Lalu dia bilang ke saya begini, saya pengen broadcast ke orang-orang baru agar mengetahui ada channel bagus yang akan dibuat. Dia bilang gitu. Karena orang yang mudah bergaul, dia nggak malu-malu kan, dia bisa broadcast bilang, coming soon, nanti ada YouTube channel yang baru. Wah, wait and see ya, ini YouTube channelnya bagus banget, nanti jangan lupa tonton dan like ya, misalkan begitu. Kalau karena dia mudah bergaul, buat dia ini nggak masalah, ya kan? Namanya juga mudah bergaul. Tapi buat saya yang mudah bergaulnya kecil banget, kalau saya kan rendah, waduh saya agak sungkan kalau yang begini-begini. Aduh nanti gimana ya? Saya sudah banyak berubah sekarang, sudah mulai improve. Tapi kalau zaman dulu, wah saya nggak mau deh yang begini-begini, nggak enak, ganggu orang, gimana segala macem. Dulu bahkan dulu ya, saya kalau mulai training dulu, kalau tadi kan saya mulai memperkenalkan diri ya. Tadi saya perkenalan dirinya singkat aja sih. Kalau dalam training beneran, saya pengenalannya cukup lama. Saya bilang saya sertifikasi ini, mengarang 6 buku, saya pernah ini segala macam. Dulu saya awal-awal jadi trainer saya nggak mau lakukan itu. Karena ya tadi, sungkanan orangnya nggak mau. Tapi mentor saya lupa Pak Tanadi itu siapa ya, saya lupa. Bilang, kamu harus introduction Di. Aduh nggak enak lah, ngapain sih bilang-bilang bikin buku begini-begini, nggak usah lah, langsung aja ngajar.
Bukan buat nyombong, kata mentor saya itu. Ini semangatnya bukan buat nyombong, tapi membuild credibility. Membuild kredibilitas, karena kredibilitas itu penting. Apalagi kamu sebagai seorang trainer. Apalagi peserta kamu, kalau kamu ngomong kepada level yang lumayan tinggi, manajer, GM, which is juga umurnya mungkin sudah senior, ngelihat kamu, apalagi kamu wajahnya awet muda, kelihatan muda begini, aduh, itu kan orang tua bisa ngomong, ah ini siapa ini bocah, mau ngomong di hadapan saya. Saya pernah Bapak Ibu ngajar di Bank Indonesia. Lalu waktu break seorang ibu dan nyamperin saya, waktu break pagi ya. Aduh Pak Andi itu seumuran sama anak saya loh. Saya punya anak seperti Pak Andi umurnya. Aduh, tuh coba Bapak Ibu. Saya seolah-olah kayak ngajar mama saya itu. Jadi kalau saya nggak build credibility, ya kan orang akan ngomong siapa ini bocah ngomong-ngomong di depan. Dan itu Bapak Ibu tidak bisa dihindari memang, itu terjadi. Nah, itu salah satu sebabnya kenapa sekarang kalau saya training, semangat saya bukan buat nyombong, bukan. I want to build my credibility. Tapi anyway, kembali ke sini. Kalau buat saya, karena mudah bergaul saya rendah, ini nggak akan saya lakukan kalau saya, gitu ya. Tapi buat dia yang mudah bergaul, wah no problem buat dia. Singkat aja ya. Lalu komunikatif juga ada action plan-nya, lalu pembangunan manusia juga ada action plan-nya. Ini dibuat secara konkret, ada action plan dan ada due date-nya. Ini template-nya Bapak Ibu silahkan nanti Anda pakai. Seperti PR saya buat Bapak Ibu, terserah mau dilakukan atau enggak ya. Saya kan cuman men-trigger aja. At the end of the day kan ya terserah Bapak Ibu. Itu kan hidup Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau saya boleh fasilitasi, saya sudah siapkan template-nya, saya sudah siapkan roadmap-nya. Istilah gampangnya begini, tinggal Anda lakukan aja. Tinggal masalah kemauan aja. Ya kan semuanya sudah saya sediakan sebetulnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kembali sebagai penutup nih. Kembali ke analogi star tadi, ke analogi bintang. Saya suka dengan analogi ini. Biarkan saya menutup dengan ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya strength, ya kan? Kita punya strength, bentuknya itu kan ini masing-masing tadi saya sudah sebutkan, ini itu kan strength kita. Ujung-ujung dari lancip-lancipnya si bintang-bintang ini, sudut-sudut yang ini. Nah, tapi kita dalam hidup, kita sering kali itu fokus kita bukan kepada kekuatan kita. Kita fokusnya itu kepada kelemahan-kelemahan kita. Kalau saya boleh kasih warna yang biru di sini, ya kan? Ini anggap saja sudut ini ada kelemahan kita yang saya kasih warna biru. Weaknesses, our weaknesses, yang ini ya. Lalu yang ini. Nah, kita sering kali kita nggak atau kita nggak fokuskan kepada kekuatan kita fokusnya kepada kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kalau saya kasih analogi kan kita fokusnya mengembangkan ini. Iya, mengembangkan ini. Ya kan, saya mesti fokus kepada my weaknesses ini, bahaya weaknesses saya nih. Bahaya weaknesses saya. Akhirnya begini, Bapak Ibu fokusnya ke sini aja. Ke weaknesses, ini juga ke weaknesses. Ini juga sama. Ya kan? Kita nggak pernah spend waktu, investasi waktu kepada kelebihan kita. Akibatnya apa? Akibatnya begini, Bapak Ibu, perhatikan. Akibatnya kalau kita fokus kepada kelemahan-kelemahan kita saja, nanti kita akan bentuknya seperti ini. Ya kan, kalau biru-biru itu saya tarik terus, kan lama-lama akan bentuknya seperti ini. Bukan lagi lingkaran, tapi bukan lagi bintang, tapi lingkaran. Ya kan? Bentuknya akan seperti ini. Karena kalau ini saya kembang-kembangkan, ya ini kan akan nutupin. Lama-lama kan akan bentuknya seperti ini. Jadi, kalau kita fokus kepada kelemahan kita nggak akan jadi bintang. Kita akan jadi cycle, lingkaran. Dan catatannya adalah a little cycle. Lingkaran yang kecil. Itu kalau kita fokus kepada kekurangan kita. Tapi, dan ini poin penutup buat dari saya, kalau Bapak Ibu fokus kepada kelebihan Anda ini, yang ujung-ujung ini, Bapak Ibu, ujung-ujung ini ujung-ujungnya, dan Bapak Ibu fokus ke sini, seolah-olah analoginya, ini Anda tarik, jadi ini ditarik, wah ini ditarik karena Anda fokus ke sini kan, ini ditarik ke atas, ini ditarik ke ujung, seolah-olah kayak dikembangin ya, startnya tuh kayak dibesarin, wah dibesarin, karena Anda fokus menginvestasikan waktu Bapak Ibu kepada kelebihan-kelebihan Bapak Ibu, kepada strength Anda. Akibatnya apa lama-lama? Akibatnya lama-lama bintang Anda itu akan makin besar. You will become a big star, not a little cycle. Saya ulangi. You will become a big star. Oh, big star. Karena Bapak Ibu tarik bintang Anda ujung-ujungnya makin berkembang. Not a little cycle. Dan bukankah ini sama seperti perkataan firman Tuhan? Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang, ya star. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Bapak Ibu, at the end of the day, pada akhirnya kita hidup itu untuk apa? Supaya mereka, manusia, orang lain, melihat perbuatan kita yang baik. Artinya kita berkontribusi, bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi kita berdampak, kita berkontribusi, kita melakukan bagian kita untuk berguna buat orang lain, bermakna buat orang lain. Bukankah itu pada akhirnya? Dan pada ujung-ujungnya, mereka semua manusia bisa memuliakan Bapa kita, Tuhan kita di surga. Bukankah itu tujuannya? Pada akhirnya semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Hopefully bisa berguna. Semoga bisa bermanfaat. Nanti materinya saya kirimkan. Coba saya kirimkan sekarang ya. Ini enggak. Kembali ini saya nggak bisa kirim file, nggak tahu kenapa. Kemarin juga di BPD Bandung juga, BPW Bandung juga sama. Saya nggak bisa kirim file. Kalau gitu nanti saya akan kirimkan ke Pak Franky. Nanti Pak Franky akan distribusikan kepada Bapak Ibu yang sekiranya berminat dengan materi tadi. Baik. Siap, Andi. Dengan begitu saya buka mungkin dengan tanya jawab ya Pak Franky, bisa difasilitasi. Monggo. Oke, sebelumnya mari sama-sama kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapak Ibu, Andi segala Iskandar kemuliaan yang buat Tuhan. sudah Terima kasih. coaching memperlengkapi kami pada kesempatan ini. Saya serahkan kepada Bapak Ketua saya. Ya, Shalom. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau misalnya ada yang terlewat, bisa nanti kalau sudah ini, kalau terlewat bisa ditanyakan kembali. Tadi ada beberapa yang saya coba catat. Yang pertama sebetulnya ini dari Pak Obin tadi ya. Oh, dari Tante Els dulu ya. Tadi yang mulai dari yang paling terakhir. Ya. Dikatakan begini, apakah teori strength Donald Clifford bertentangan dengan teori SWOT-nya? Bertentangan dengan... Ya, oke. Terima kasih Pak. Kalau saya boleh kasih penjelasan Bapak Ibu, SWOT itu sebetulnya lebih banyak ngomongin tentang strategi. Jadi SWOT itu sebetulnya alat untuk strategi. Ini bukan alat untuk mencari talenta kita. Meskipun namanya kan ada strength, ada weaknesses, ada opportunity, ada threat. Kalau dari SWOT itu Bapak Ibu cuma lihat strength dan weaknesses, dan itu pun kalau Bapak Ibu tarik itu buat diri Anda pribadi, nah mungkin bisa serupa. Tapi itu bukan SWOT jadinya, itu SW. Bukan SWOT. Kalau yang Bapak Ibu sebutkan itu SWOT, berarti Bapak Ibu mesti utuh. Ada strength, ada weaknesses, ada opportunity, dan ada threat. Itu ya ini bahasanya saja yang mirip ya, karena mungkin Bapak Ibu mendengar kata strength jadinya ingat sama yang namanya SWOT. Tapi itu totally dua hal yang berbeda sih kalau saya boleh katakan. SWOT itu adalah alat tools untuk membuat strategi dalam perusahaan. Dan dia mendeteksi itu adalah strength weakness-nya kategorinya perusahaan. Ya tentu perusahaan tuh masing-masing ada orangnya. Tapi kalau ini tuh lebih ke individu. Jadi agak berbeda meskipun istilah yang dipakai agak mirip. Intinya memang kurang lebih sama. Strength dalam perusahaan itu adalah melihat kekuatan dari perusahaan itu secara total. Perusahaan kita itu punya kekuatannya apa ya. Lalu perusahaan kita punya kelebihannya, kekurangannya apa secara dengan kompetitor, dengan lain sebagainya. Itu SW yang ada di SWOT tadi. Jadi agak berbeda sih Bapak Ibu. Kalau ini lebih banyak kita ngomongin ke diri kita sendiri, ke ourself, ke diri kita sendiri. Ya, saya harap itu bisa menjawab Tante Els. Ya, terima kasih Tante Els. Yang kedua, Pak Andi, apakah Pak Donald menjelaskan dari Pak Obin ini, apakah Pak Donald Clifford tadi menjelaskan bahwa talenta itu sama dengan karunia-karunia rohani seperti yang di 1 Korintus atau yang di Efesus? Ya, enggak. Jadi jawabannya enggak. Jadi memang saya nggak tahu ya kalau secara internalnya Pak. Kalau di buku yang tadi juga ini, setahu saya juga dia membuat perbedaan. Jadi dia memang ada salah satu chapter yang ngomongin tentang spiritual gift dengan yang namanya talent ini. Tapi jadi dia mau bilang bahwa itu juga dua hal yang berbeda. Spiritual gift mungkin aspeknya lain ya. Ini memang bukunya edisinya edisi rohani lah gitu, strength-nya edisi rohani. Tapi kalau buat buku-buku strength yang lain yang saya cukup banyak ada di belakang ini, itu sama sekali nggak ngomongin karunia rohani. Jadi kalau saya boleh bilang itu agak berbeda dan nggak nyambung. Tentu bisa saling melengkapi ya Pak ya. Ini bukan berarti kita menggunakan strength lalu kita melupakan karunia-karunia kita. Tentu karunia kita juga ada. Tapi ini kita ngomongnya lebih dari sisi strength-nya, strength secara psikologis, talenta kita tuh secara talentanya. Kan talenta dengan karunia juga, itu juga kita bisa diskusi panjang lebar tuh ya. Apakah itu sama, apa itu beda. Gitu. Tapi kalau dalam buku-bukunya memang tidak dikaitkan ke sana sih arahnya. Ya. Kasih biar bisa menjawab Pak Obin. Terus selanjutnya dari Pak Prayugo
dikatakan begini Pak Andi, apakah dengan bagaimana dengan manajemen Jepang Kaizen, Ya. continuous improvement yang fokus pada mencari kelemahan untuk hasil yang lebih baik? Iya. Itu juga kita bisa debatable, Pak. Yang namanya sesuatu yang bisa diimprove itu nggak harus selalu kekurangan. Ya kan? Kelebihan kita juga bisa diimprove. Nah, memang tergantung dari filosofinya. Kalau setahu saya yang namanya Kaizen atau continuous improvement di perusahaan-perusahaan itu ya mereka biasanya menemukan problem lalu problem ini kita atasi. Itu kan improvement dari yang negatif menjadi palingan netral. Tapi Kaizen juga bisa dari yang sudah bagus sekarang, misalkan semuanya sudah berlangsung dengan baik, kalau ditanya perusahaan ini ada problem nggak di perusahaan kamu? Nggak ada problem. Nah, kata orang Toyota justru pada saat kita bilang tidak ada problem, itulah problemnya. Artinya apa? Sebetulnya bisa juga dalam keadaan yang baik-baik saja sekarang, semuanya sudah oke. Kalau saya boleh pakai skalanya 0, kita bisa naikkan lagi, improve. Jadi sebenarnya sudah bagus, sudah ada dalam kekuatan kita, mungkin kita bisa naikkan lagi. Jadi sebenarnya continuous improvement itu bisa dalam weaknesses kita, kalau kategorinya kantor, bisa juga kelebihan. Nah, kalau yang di sini yang dikatakan improvementnya itu secara pribadi, ya ini juga konsepnya agak beda nih antara perusahaan dengan pribadi. Tapi kalau secara pribadi ini continuous improvementnya ada continuous improvement talenta kita untuk diubah menjadi strength. Which is investmentnya itu adalah improvement untuk mengubah talenta kita menjadi strength kita. Ya, kalau saya boleh pakai kata Kaizen, continuous improvement ya bisa juga di konsep ini, tapi itu adanya di bentuk investment. Jadi nggak selalu memang ada di perusahaan yang dari problem menjadi netral atau problem menjadi positif, tapi juga ada yang sudah bagus, bahkan yang sudah positif ditingkatkan lagi. Jadi nggak harus selalu kategorinya weaknesses. Ya, terima kasih Pak Andi. Memang Ya. Ini agak berbeda, jadi ada sesuatu yang baru yang saya dapat dari Pak Andi. Tetapi saya besar di manajemen Jepang, Pak. Jadi ya, Pak. Kalau bicara soal sesuatu yang lebih baik, tadi saya setuju dengan Bapak, apakah perusahaan ini nggak punya problem? Kalau dia ngomong nggak punya problem, itu adalah problem. Benar, Pak. Jadi apa yang sudah baik itu makanya tadi dikatakan bahwa find your weakness to improve it and improve it. Jadi sesuatu yang lebih baik itu, jadi begini Pak, jadi sama seperti di Alkitab juga, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna, begitu. Ya. Jadi ya memang ini ada sesuatu yang baru. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Prayogo, terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andi. Terus ini ada satu lagi Pak Andi dari Pak Budiman. Ya. Mungkin bisa share strength apa saja yang bermunculan di masa pandemi ini. Strength apa yang Oke, kalau gitu saya izinkan saya share slide ya. Bapak Ibu, ini sebagai informasi aja, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Gallup. Jadi dengan Gallup itu, Donald Clifton sekarang itu sudah ada di organisasi yang namanya Gallup, Bapak Ibu. Dan saya tidak punya koneksi apa-apa, maksudnya kalau Bapak Ibu beli dari Gallup, saya juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi ini sebagai best practice. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kalau tadi kan saya minta Bapak Ibu menilai diri Anda sendiri. Ya kan, kalau saya tanya, kata Bapak Ibu kecenderungannya apa? Talentanya apa? Lalu Bapak Ibu tadi menjawab ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kalau saya tanya, dasarnya apa? Ya, saya mah begitu, Pak. Saya melihatnya diri saya begitu, ya kan? Artinya tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan tools assessment yang komprehensif gitu ya. Nah, sebetulnya di Gallup itu Donald Clifton ini, di Gallup itu dia punya 34, Pak. Nah, 34 itu disebut namanya Clifton Strength Finder. Nah, ini memang kalau di dunia ini memang ini sedang populernya. Jadi alat assessment untuk bisa mendeteksi kita itu talentanya apa. Jadi kalau Bapak Ibu ikutan tes ini, pertanyaannya ada, seingat saya 170 pertanyaan. Bapak Ibu perlu menghabiskan waktu mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam untuk melakukan tes ini. Nanti dia akan memunculkan hasil Bapak Ibu tuh apa. Nah, kalau dalam istilahnya Clifton itu, kalau tadi tuh saya sengaja konversikan Bapak Ibu pakai istilah mudah iba, gampang bergaul, itu istilah saya aja. Supaya kalau Bapak Ibu tidak mau ikutan tesnya, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan manfaat dari materi ini sesuai dengan Bapak Ibu melihat ke dalam diri Anda, lalu Bapak Ibu bilang talentanya apa. Tapi kalau dalam Kristen, istilah mereka itu ini. Jadi sama-sama ada 34. Nama mereka itu teams, tema. Ya, atau team of talent, tema talenta. Nah, ada achiever yang tadi ya, yang suka rutinitas itu achiever, lalu ada yang analytical itu bahasa mereka analytical, lalu ada pengembang manusia, istilah mereka itu developable, lalu ya tadi ada yang percaya diri, itu ada juga namanya belief, mudah iba namanya empati. Jadi istilah-istilahnya cuma istilah aja. Mereka memakai yang namanya 34 ini. Dan ini
ada tesnya, Bapak Ibu. Saya boleh sharing ya. Ini sekali lagi saya tidak bermaksud jualan, bukan. Saya bukan. Tapi ini just for your info aja. Kalau tertarik supaya Bapak Ibu lebih pengen tahu talenta saya dengan assessment ini, karena assessment ini sudah valid Bapak Ibu, ini diadakan tahun 1999, jadi sudah hampir 21 tahun, dan yang sudah ikutan tes itu, data terakhir itu tahun lalu udah 24 juta orang. Dan kalau di Amerika itu berapa persen ya, 70% dari Fortune 500 perusahaan di Amerika itu sudah memakai tools ini. Jadi lumayan banyak digunakan di dunia. Kalau mau ditanya harganya berapa, in case kalau Bapak Ibu mau tahu, jadi bukan cuma berdasarkan cek saya kayaknya gitu ya. Ini berdasarkan data, Bapak Ibu bisa, sorry, ini yang versi lengkapnya kalau saya ngajar seharian. Nah, ini Bapak Ibu, ini harganya. Jadi kalau mau top 5, ya harganya segini, nggak mahal-mahal juga sih menurut saya, 315. Tapi setelah Anda tahu top 5 Anda apa ini, wow. Kalau saya ditanya ya, Pak Andi, dulu sebelum Pak Andi ikutan training ini, sebelum Pak Andi ikutan assessment ini, Pak Andi udah suka belajar belum? Udah. Lalu udah ikutan training ini, masih suka belajar? Masih. Lalu bedanya apa dong antara, lalu gunanya Galup ini apa buat Pak Andi? Karena sebelum training, sebelum ikutan ini juga Pak Andi sudah senang belajar, sudah senang begini. Lalu setelah ikutan training juga Pak Andi juga tetap belajar. Lalu gunanya apa? Gunanya beda banget. Dulu saya belajar, tapi saya nggak pernah tahu itu istilahnya namanya tuh learner. Kalau dalam istilah Galup itu learner. Saya nggak pernah tahu namanya learner. Dan saya nggak menyadari. Mungkin saya secara otomatis, secara tidak sadar saya sudah belajar. Tapi sekarang saya tahu namanya learner. Itu satu kegunaannya. Yang kedua, dulu saya tidak secara intentionally mengembangkan learner saya. Saya ulangi ya. Dulu saya tidak secara intentionally, secara sengaja, I develop my talent to become a strength. Kalau dulu nggak sengaja, dan saya nggak punya bagaimana caranya, bagaimana mengembangnya, saya nggak pernah tahu itu. Tapi sekarang saya bisa dengan intentionally, secara sengaja memakai talenta saya untuk menjadi strength saya. Satu. Yang kedua, saya bisa gunakan my talent untuk tadi bisa mencapai goal saya, bisa mengatasi problem saya dengan saya menyadari bahwa saya punya talenta. Karena Bapak Ibu, talenta itu benar-benar unik loh. Ini sekedar informasi buat Bapak Ibu ya, betapa uniknya kita kalau kita punya talenta itu. Hasil dari Clifton itu, saya boleh balik lagi sebentar. Nah, dia tuh bahasanya begini. Maaf. Bahasa mereka tuh ini Bapak Ibu, achiever, ranger, ini kategori-kategorinya aja. Ada kategori yang executing, orangnya itu gampang mengeksekusi. Ada kategori yang dalam influencing, bisa mempengaruhi orang. Ada kategori yang untuk menjalin hubungan, sama kategori strategic thinking. Ini bahasa-bahasa mereka. Nah, artinya saya mengikuti tes ini, saya akan dapatin 5. Top 5 saya itu apa? Kalau top 5 saya itu namanya learner. Top 5 saya yang pertama itu sini, learner. Lalu top 5 saya yang kedua itu connectedness. Kalau dalam bahasa zaman dulu namanya spirituality. Yang ketiga itu adalah achiever. Yang keempat itu adalah intellection ini. Yang kelima itu namanya lelater. Lelater itu ada di sini. Jadi itu my top 5. Urutannya begitu, dari 1 sampai 5. Nah, saya mau kasih tahu uniknya Anda, uniknya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ikutan tes ini. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Andi, ada nggak di dunia yang top 5-nya sama kayak Bapak? Learner, connectedness, achiever, interaction, dan yang namanya lelater. Ada nggak yang sama seperti Bapak? Yang seperti ini. Nah, kalau 5 itu, jadi ada satu orang, saya nggak tahu di dunia mana ya, di bagian mana, 5-5-nya sama seperti saya, tapi urutannya berbeda. Jadi saya mungkin dia nomor 1 itu adalah lelater, nomor 2-nya baru learner, nomor 3, jadi sama, komposisinya sama, tapi urutannya berbeda. Itu kemungkinannya Bapak Ibu, 1 banding 300.000 orang. 1 banding 300.000 orang. Tapi kalau yang betul-betul sama seperti saya komposisinya, nomor 1-nya learner, nomor 2-nya connectedness, nomor 3-nya achiever, nomor 4-nya betul-betul plek sama seperti saya, itu kemungkinannya 1 banding 30 juta. 1 banding 33 juta. Bayangkan Bapak Ibu. 1 banding 33 juta. Karena urutan itu atau komposisi itu, urutan itu sangat berpengaruh. Saya tidak ngomongin bahas bagaimana kalau antara talenta yang satu dengan talenta yang kedua di-combine. Ya ini kan waktu saya cuma singkat toh ya. Saya cuma ngomong tadi kayaknya cuma berdiri sendiri. Ada talenta ini, talenta ini, talenta ini. Tapi sebetulnya ada juga yang bisa di-combine. Kalau mudah iba dengan analytical, itu kayak gimana nanti strength-nya? Kalau tadi kan saya bilang seperti ini ya. Ini seolah-olah kayak mudah iba, 1 tangan begini. Lalu apalagi punya rutinitas, lalu sang pembelajar. Padahal kita tahu kita akan lebih kuat kalau kita bisa begini kan. Learner, pembelajar, dengan mudah bergaul, digabungkan. Jadi apa itu? Wah,
Nah, itu tuh sesi yang lebih urut. Cuman maksud saya, betul-betul kita diciptakan oleh Tuhan tuh very unique. Very unique. Sehingga peran kita di muka bumi ini memang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Hanya Anda yang bisa melakukan seperti itu dengan cara Anda, itu cuma Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang lain. Very unique. Amin. Makasih Ya, Pak Andi. Terus ini makasih. satu lagi mungkin terakhir. Ya. Apakah Pak Pray tanya apakah beda dengan DISC personality test? Ya. DISC. Kalau DISC itu lebih banyak ke behavior kita, Pak. Jadi ada dominan, ada intim, lalu ada lagi stabil kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya dominan, intimacy, lalu apa lagi? Compliance sama steady ya, DISC. Nah, ada juga yang nanya waktu itu Pak, Bu, ke pengajarnya yang di Singapura, ini apa bedanya? Atau Pak Tanadi makan tanya itu waktu di Amerika, dia ikutan trainingnya di Amerika. Nanya ke pengajarnya, what is the difference between the DISC and the Gallup? Nah, pengajarnya bilang begini, dan saya setuju. Kalau DISC itu seolah-olah, dia kasih analogi, jawabannya dengan analogi. Kalau DISC itu seolah kayak kita itu ngomongnya cuma rumah tipe Jepang, rumah tipe Indonesia, rumah tipe minimalis gitu ya. Jadi global, karena cuma 4 kan, DISC, cuma global. Tapi kalau yang namanya Gallup, ya nggak cuma tipe rumah, tapi dikasih tahu dalamnya rumah. Ada jendelanya 2, ada pintunya mungkin 4, ada jendelanya mungkin 8, kamar mandinya 2, kamar tidur begini. Jadi lebih detail, itu yang namanya Gallup itu lebih detail. Ya, makanya ada 34. Dan saya setuju banget Bapak Ibu. Ya, sebetulnya kita di dunia ini kan punya banyak alat assessment kan, ada DISC, ada MBTI. Ya sebetulnya Bapak Ibu mau pakai yang manapun, asal your belief ke sana ya silakan. Saya tidak bilang bahwa tools yang lain itu salah. Sama seperti ini Bapak Ibu, kalau di dalam dunia strategi ada yang namanya balance scorecard, ada yang namanya OKR, ada yang namanya 4DX. Ya sebetulnya semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya Bapak Ibu terserah mau pakai yang mana, your belief mau yang mana. Sama seperti itulah. Cuman kalau menurut saya, pengalaman saya juga udah tes DISC, saya udah tes MBTI juga. Kalau MBTI kan ada 16. Kalau DISC cuma 4. Which is terlalu simple buat saya untuk menggambarkan manusia yang sangat kompleks. Manusia itu kompleks banget Bapak Ibu. Ya kan ini kan cuma alat-alat untuk membantu kita mengetahui kita itu siapa. It's only a tools. Dan manusia itu kompleks. Bahkan dengan Gallup pun sebetulnya variasi yang ada pun bisa banyak banget. Kalau kita top 5 aja. Gabungan antara ini sama ini gimana? Gabungan ini sama ini bagaimana? Itu 34 loh. Ya itu sudah 34, sudah lumayan detail. Kalau di SC itu cuma 4 itu ya kayak tadi kan global banget dia. Cuma ngomongin tipe rumah, nggak tahu ada berapa kamar tidur, nggak tahu ada berapa jendela, cuma tahu tipe rumah Jepang, tipe rumah Indonesia. Tapi kalau Gallup dia bisa lebih detail. Dan saya merasakan juga ya bagus sih Bapak Ibu. Again ini kita sudah ada 24 juta orang yang pakai ini. 70% dari Fortune 500 di Amerika juga sudah pakai ini. Penciptanya sudah puluhan tahun, bahkan beliau sekarang sudah meninggal, Donald Clifton. Tapi ini juga sudah dilakukan oleh jadi istilahnya ini juga validasinya sudah cukup oke, kredibelnya cukup oke. DISC juga mungkin sudah lama, saya nggak tahu, saya nggak bilang itu salah. Tapi kalau pengalaman saya boleh sharing, ini lebih detail, nggak cuma ngomongin behavior, tapi bagaimana our talent. Dan dia pakai istilahnya talent, itu yang saya juga suka.